Selamat pagi, Prof. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini nanti kalau mau gestrek sepeda lagi nanti sama Pak Albari itu juga termasuk pegawes ya. Aduh, tapi antar kelurahan no. Sekarang Ngetril mikir-mikir. gitu. Hobinya ngetril sepeda Pak Albari ini. Ya, selamat pagi juga mengucapkan pada para wakil dekan, dekan 1, wakil dekan 2, kemudian ketua departemen, ya, khususnya ketua departemen pertanian nih, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bu Dr. Heni, selamat pagi ya, mudah-mudahan sudah negatif ya Bu Dr. Heni. Kemarin saya lihat saturasinya sudah baik ya, mudah-mudahan sudah bagus ya. Kemudian segala panitia ya, membantu jalannya acara ini ya, yang dipandu oleh Pak Kaprodi, Pak Dr. Albari, terima kasih. Dan yang tak lupa juga segenap mahasiswa, baik dari mahasiswa dari Undip, ya, dari berbagai fakultas, mungkin dari Peternakan Pertanian, juga teknologi pangan, juga dari teknik kimia mungkin ada yang hadir, dan dari utas lain. Selamat pagi, terima kasih atas bergabungnya saudara mahasiswa. Semoga kuliahmu pada pagi hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang kami cintai dan yang kami banggakan, senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih bisa memberikan kesempatan kita hidup, nikmat sehat, ya, sehingga kita bisa mengikuti jalannya kuliah umum pada pagi hari ini ya, dengan sebaik-baiknya, tak kurang apapun. Dan semoga semuanya senantiasa diberikan berkah kesehatan. Di dalam suasana pandemi COVID ini memang kita harus imun ya. Jadi jaga kesehatan tapi juga harus berdoa. Bapak yang kami hormati, kuliah hari ini topiknya menarik ya. Serangkaian kuliah umum diberikan oleh Bapak Junior Bambang Sutantyo ya, mulai kemarin memberikan kuliah umum ini putaran yang kedua, kemarin bidang putaran Seprah, sekarang di bidang teknologi pangan ya, dengan ambil topik cukup menarik ya, product innovation in correlation with food technology. Jadi ini saya kira Pak Bambang Sutantyo ini banyak inovasi-inovasi, produk inovasinya di bidang teknologi pangan. Ini akan menginspirasi bagi kita semua, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Ya, di era revolusi industri 4.0 ini kita harus ya melakukan suatu kreativitas dan inovasi, terutama produk-produk di bidang pangan. Ya, karena masalah pangan ini merupakan masalah sangat krusial ya. Banyak konflik di dunia ini ya diakibatkan karena masalah pangan. Ya, oleh karena itu, inovasi-inovasi ini harus terus secara dinamis kita lakukan, utamanya di Indonesia. Ya. Kita negara agraris. Ya. Produk pangan kita cukup banyak sekali variasinya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus senantiasa bergandengan tangan dengan industri ya, untuk bisa menemukan suatu kreativitas dan inovasi-inovasi. Ya, sehingga kita bisa unggul ya di dalam mencapai Indonesia emas. Ini yang terpenting ya. Oleh karena itu adik-adik mahasiswa ya, dan kebetulan teknologi pangan di Fakultas Pertanian dan Pertanian Undip ini animonya cukup besar, luar biasa, paling tinggi animonya ya. Tapi akan lebih berarti lagi kalau produk inovasinya juga semakin banyak. Oleh karena itu kemarin kita melaunching ada laboratorium food processing ya. Ini juga dalam upaya untuk bisa support ya kegiatan-kegiatan riset ya di bidang teknologi pangan. Dan ini tentunya perlu ada kerjasama baik dengan dunia industri, ya, kemudian juga dari berbagai para peneliti, ya, akademisi,
tidak hanya di Undip saja, tapi juga di luar Undip, ya. Juga dengan birokrat, ya, pemerintah ini juga polisi-polisinya perlu kita ikuti, ya, sampai di mana sehingga kita akan semakin maju, ya, dengan adanya polisi-polisi yang diterapkan oleh pemerintah, ya. Dan inovasi teknologi ini juga harus mendukung polisi-polisi yang diterapkan pemerintah, sehingga kita nanti leading di sektor pangan. Adik-adik mahasiswa khususnya kami berharap, ya, kalian nanti bisa menyerap, ya, dan mengembangkan apa yang disampaikan pada kuliah hari ini oleh Bapak Insinyur Bambang Sutantyo yang telah memiliki banyak pengalaman. Ya. Beliau ini merangkak dari nol, ya, seorang entrepreneur, ya, baik bidang peternakan, di bidang pengembangan pangan, ini sangat luar biasa. Sehingga tentunya pada adik mahasiswa ini kiranya bisa dijadikan sebagai inspirasi, ya, buat kalian untuk lebih maju dan lebih berprestasi, sehingga ke depan akan berguna dan bermanfaat bagi keluarga Anda, ya, bagi negara dan bangsa, ya. Saya sangat senang kuliah hari ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta. Ini menandakan bahwa adik-adik mahasiswa ini sangat antusias, ya, dengan perkembangan teknologi, sehingga ke depan Anda akan menjadi lulusan-lulusan yang andal, ya, yang sangat berguna bagi kesusahan saudara, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Bambang Sutantyo, ya, yang tak intinya menularkan ilmunya kepada kita, ya. Karena memang ilmu ini harus dimanfaatkan, ya, itu nanti yang ditanya oleh Allah, ya, oleh Tuhan, ya, di mana bermanfaatannya, ya, selama hidup di dunia. Inilah saatnya Pak Bambang Sutantyo mengeluarkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah suatu nanti pahalanya tidak bisa terputus, Pak Bambang Sutantyo, ya. Kalau uang cepat habis, ya, tapi kalau pahala nanti sampai di akhirat itu akan mengalir terus dengan adanya ilmu yang bermanfaat ini. Gitu Pak Bambang Sutantyo. Semoga Tuhan selalu melindungi keluarga Pak Bambang Sutantyo dan selalu sukses semuanya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara kuliah umum pada pagi hari ini kami nyatakan resmi dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan yang telah memberikan sambutan dan sekaligus tadi membuka acara. Harapannya tadi pembukaan dan sambutan dari Pak Dekan ini memberikan semangat yang tersendiri. Yang tadi sempat digarisbawahi itu adalah bahwa kita selalu bisa mengupdate untuk upgrade baik bagi diri kita maupun keluarga kita. Ini yang mungkin bisa untuk kita petik pada sambutan kali ini. Ya memang betul, jadi memang kaitannya dengan ilmu itu selalu bergerak, dan Pak Bambang ini mau menularkan ilmunya ke kita. Jadi yang kemarin tersembunyi sekarang akan bisa terekspos dengan baik, ya. Dan menginjak acara yang ketiga, yaitu adalah presentasi yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Insinyur Bambang Sutantyo. Dan nanti mohon izin saya akan sharing screen presentasinya Pak Bambang. Nanti ketika Pak Bambang sudah siap untuk siap melakukan presentasi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bambang untuk sesi presentasi kali ini. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Al-Bahari, Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, semuanya rekan-rekan dari Undip dan segenap mahasiswa Undip maupun universitas lain yang hari ini bergabung dalam Zoom kuliah ini. Nyaman ya, sekarang ini kita kuliah bisa dari rumah, yang bawakan tidak harus ke Semarang, tidak harus ke Jogja, kita semua bisa bergabung berkat teknologi. Nah, ini suatu kemajuan tentu. Nah, tapi sungguh senang bahwa hari ini kita semua yang saya sehat, mudah-mudahan kalian, Bapak Ibu sekalian juga semua sehat-sehat dan bisa mengikuti acara dalam kondisi yang optimal. Oke, mungkin saya seperti Pak Dekan katakan tadi, hari ini adalah kuliah yang kedua, kuliah umum yang kedua, sebagai dalam mata rantai 3 kuliah umum. Kemarin itu mengenai
lebih ke industri upstreamnya, hulunya, peternakannya. Ya, hari ini mungkin kemarin sebagai garis besar upstream itu bukan di ranahnya Cimory, tetapi saya sebagai dari Cimory itu membuat satu percontohan upstream dalam industri hulu, yaitu di dairy farming, garis besarnya sebagai percontohan. Karena saya berkeinginan suatu hari Indonesia itu impor susunya berkurang, dan akan timbul industri hulu di peternakan sapi perah dengan model farm yang kita lagi coba untuk dipertunjukkan. Nah, hari ini kita akan banyak berbicara mengenai teknologi pangannya. Jadi dari upstreamnya, dari hulunya kita ada pengolahan. Ya, besok mengenai agroindustri secara total. Pengolahan food teknologi atau teknologi pangan ini memang bidang saya sekolah. Jadi saya merasa berada di alma mater yang kita dulu, saya sekolah lulus tahun 1985, jadi secara tidak terasa sudah lebih dari 37 tahun saya meninggalkan bangku kuliah. Ya, tapi masih sangat jelas waktu saya pertama kali masuk kuliah, saya kuliah di Jerman. Waktu itu profesor saya, dekannya itu satu orang yang sangat terkenal di industri. Jadi memang kalau di Jerman itu untuk profesor C4 ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia seperti apa, itu harus mempunyai pengalaman di industri. Nah, dekan saya ini memang dia pernah kerja di Brasil, di Amerika, di pabrik konsentrat, orange dan sebagainya. Ceritanya banyak, menarik. Nah, hari pertama dia sekolah tuh tanya, kalian ini belajar apa sebetulnya food technology? Ya, mungkin slide kita yang pertama Pak Al-Bahari. Pertanyaan ini mungkin saya niru. Ya, saya juga tanya, kita ini belajar apa sih sebetulnya food technology? Ya. Nah, kalau saya bilang food technology ini adalah ini judulnya ya. Jadi ini judulnya, mungkin slide kedua Pak, tolong. Nah, basic disiplin dari food technology itu sebetulnya kalau dulu waktu zaman saya sekolah tuh profesornya dia bilang, jawabannya waktu dia tanya apa sih? Dia bilang air, water technology, karena air ini merupakan keseluruhan mata rantai yang harus dikendalikan di dalam teknologi pangan. Ini debatable, bisa didebat ya betul atau tidak. Ya tentu dalam proses preservation itu air penting, water activity harus kita kendalikan dan sebagainya. Tapi hari ini saya lebih akan fokus ke arah inovasi, ya inovasi dari food teknologi ini. Jadi sebetulnya kalau kita bilang Tuhan memberikan kita ini lengkap. Ya, jadi kita mempunyai kepala untuk berpikir, dalam hal ini brain, otak kita. Ini dipakai untuk kita sekolah, untuk cari ilmu. Namun berikutnya kita ada mata. Mata ini harus kita lihat, harus kita pergunakan untuk melihat yang positif, saja hal yang positif, untuk melihat kalau kita sekolah itu belajar ilmunya. Mata kita ini untuk melihat lingkungan kita ini ada apa sih sebetulnya? Apakah ada raw material yang bisa dipakai? Apakah ada produk yang saat ini belum diproduksi di Indonesia? Apakah kita bisa melakukan import substitusi dan sebagainya? Nah, kalau hari ini saya akan bicara lebih diperkecil skalanya. Food teknologi dalam arti kata sebetulnya ada dua. Ini kaitannya tentu dengan industri yang kami geluti, ya, yaitu sebetulnya kita itu berhubungan dengan mikroorganisme, apakah itu bakteri atau yeast atau apapun, dan juga bagaimana hidup dengan mikroorganisme. Yang pertama, kalau kita bilang mau hidup dengan living mikroorganisme, itu adalah proses fermentasi, bioteknologi dan sebagainya. Di Cimory ini saya kategorikan di produk yang yogurt, ya, makanya nanti di bawah itu ada 2 commercial example, yogurt drink. Dan yang satunya lagi, kita avoiding growth of microorganism. Ya, dalam arti kata preservasi, ya, tahan lama. Nah, bagaimana cara shelf life extension? Kalau kita lihat, awal mula food teknologi itu selalu adalah untuk preservasi, untuk memperpanjang hasil-hasil dari agroindustri atau pertanian maupun peternakannya. Bagaimana itu bisa diperpanjang. Nah, hari ini sekali lagi saya tidak terlalu banyak mengolah mengenai teknologinya, tetapi sesuai dengan judulnya adalah inovasi dalam korelasinya dengan apa yang kita belajar.
Yang kita belajar di sekolahan, di university, kita mempunyai ilmu basic ilmu food teknologi, yang saya katakan tadi, apakah itu fermentasi, sterilisasi, preservasi, dan sebagainya, atau water management dalam arti kata AW value itu yang dikendalikan, tapi lebih ke dua hal yang saya coba dari yang ada, dari ilmu yang ada ini, kita coba berusaha mencari satu inovasi. Oke, berikutnya, jadi saya akan membahas dua hal, yaitu mengenai inovasi dalam arti yogurt drink dan preservasi shelf life extension. Nah, ini kemarin sebetulnya kurang lebih kita juga ada berbicara mengenai kondisi yang ada di Indonesia mengenai susu. Tadi yogurt, saya akan coba bicara mulai dari susu dulu. Tadi saya katakan bahwa kita belajar food teknologi, setelah lulus, kita harus melihat dengan mata kita. Di sekeliling kita ini ada apa yang kita bisa proses. Ya, kalau saya sendiri sekolah food itu background-nya adalah tertarik dulu baru saya sekolah. Bukan saya kepepet nggak keterima di fakultas lain lalu saya masuk food teknologi, tidak. Ini mungkin di beberapa buku yang saya tulis atau pernah saya jelaskan bahwa saya asli dari Semarang, kita dulu sering berjalan-jalan ke Wonosobo antara lainnya. Di situ penghasil nanas lah. Nah, saya tertarik melihat nanas itu banyak di Wonosobo tetapi tidak diolah dan hanya dijual sebagai buah segar. Nah, saya tertarik kondisi itu untuk berpikir apakah ini bisa diproses. Nah, makanya saya sekolah food teknologi. Nah, setelah saya pulang, tentu saya mempunyai cita-cita angan-angan untuk berbuat sesuatu. Memang dari dulu saya tertarik untuk industri. Dan salah satu kenapa saya masuk teknologi pangan, menurut saya teknologi pangan ini adalah suatu bekal untuk kita memulai sesuatu industri dengan modal yang tidak terlalu besar. Nanti saya bisa cerita bagaimana ini. Ya. Sedangkan kalau kita tuh masuk di fakultas lain, mungkin kita bilang modal tidak terlalu besar, itu kita food teknologi ini bisa dipakai, diaplikasikan di home industry. Sebetulnya kita bisa mulai dari home industry. Saya bisa cerita karena saya benar-benar mulai dari home industry. Yogurt drink pertama kami diproduksi di rumah dengan sedikit inovasi. Ya, inovasinya mungkin saya bisa cerita sedikit, sharing hari ini. Itu kebetulan, ya ini agak melenceng sedikit. Tapi waktu saya pertama bikin yogurt itu dengan tentu kita banyak kendala dalam arti kata, bukannya kita tidak mengerti, tetapi kita tidak punya modal karena tadi kita mulai dari nol. Jadi fermentasinya pun kebetulan waktu itu saya sudah memiliki usaha. Setelah saya pulang dari sekolah itu saya mulai usaha yang pertama itu sebenarnya trading di bidang food ingredient. Sekali lagi masih sesuai dengan apa yang saya belajar. Kita belajar food, kita ada waktu itu saya ada import mesin-mesin pengolahan makanan dari Eropa dan juga food ingredients-nya, bahan-bahan fungsionalnya untuk pabrik makanan. Ya, saya masih ingat beberapa hal yang saya lakukan fungsional ini. Misalnya, saya bisa menyebut satu perusahaan besar, mungkin sebut aja nggak masalah, itu anak perusahaan Indofood. Waktu itu baby food cereal-nya itu protein base-nya itu masih memakai kalsium kaseinat. Ya. Nah, itu satu komoditi yang waktu itu harganya naik mahal sekali, sehingga waktu itu saya berusaha coba meyakinkan mereka untuk replace. Ya. Replace kalsium kaseinat itu dengan soya protein isolate karena sumber proteinnya sama. Ini sekedar cerita bahwa apa yang saya kerjakan itu berawal selalu dari pendidikan saya. Ya, saya melihat bahwa kalsium kaseinat di baby food cereal sebagai sumber protein itu harganya naik mahal. Kita replace dengan soya protein isolate dan hingga hari ini mereka masih pakai atau dicampur paling tidak. Nah, ini satu contoh. Kita belajar, tapi kita juga melihat dengan mata kepala. Dengan kepala kita belajar, tapi dengan mata kita melihat di sekitar kita ini ada apa yang itu bisa menjadi challenge sebetulnya, tapi challenge tersebut bisa kita jadikan satu bisnis. Nah, kembali lagi waktu kita mulai yogurt drink, tadi saya hanya cerita sisi awal bisnis kami itu di food ingredients, food processing equipment. Teman-teman, adik-adik mungkin tahu food processing equipment yang sederhana bakery, ya. Bakery itu ada namanya prover. Kalau yang tahu mungkin di teknologi pangan kemarin saya lihat juga ada provernya. Jadi setelah adonan kita sebelum di-bake itu di-proof. Nah, prover tersebut saya pikir ini bisa dibuat fermentasi tentu. Dengan sedikit modifikasi kita bikinlah fermentasi yogurt. Sederhana sekali.
dari situ kita bikin yogurt drink yang pertama dengan kondisi ala kadarnya karena tidak melalui homogenisasi proses. Maksud saya bahwa ini bisa dimulai benar-benar dari modal yang sangat kecil, di rumah pun bisa. Tentu jangka sirkulasi produknya ini tidak bisa luas. Ya, kita tentu namanya home industry ya di sekitar rumah kita dulu. Tetapi ini adalah awal pijakan yang bisa kita kembangkan kemudian. Nah, kembali ke yogurt drink tadi, saya mulai benar-benar kecil dari rumah. Ya. Di buku beberapa disebutkan dari garasi, itu benar sekali. Ya, tapi waktu saya melihat kondisi Indonesia, jadi saya suka berwisata juga di daerah Puncak, Jawa Barat, itu kita melihat bahwa susu segar dari peternak ini seperti yang di slide ini, itu waktu itu kualitasnya yang ada di daerah Cisarua itu sangat buruk. Mohon maaf saya sebut tidak layak sebetulnya, itu dengan total plate count itu puluhan juta. Ya, jadi sebetulnya itu kalau di luar negeri pasti farmnya ditutup. Ya, kita tahu itu kalau produksi susu dengan TPC begitu banyak ditutup. Nah, tapi ini model di Indonesia adalah satu koperasi yang menaungi beberapa peternakan. Kemarin saya ada bahas bahwa kita membuat satu alternatif lain yang mungkin kualitasnya bisa lebih baik. Tapi itu kemarin, itu kuliah kemarin. Nah, ini yang saya alami. Waktu saya kepingin dari dulu, saya sudah ingin membuat satu home industry. Tapi kondisinya susu yang ada itu jelek. Bagaimana? Ya, apakah kita gara-gara situasinya seperti ini ya saya nggak bisa usaha lah. Jadi kita menyalahkan situasi. Ya, pertanyaannya apakah ini yang terjadi? Saya bilang kalau ada challenge, ada tantangan, itu kita tentu melihat situasinya bagaimana. Situasinya kelihatannya tidak memungkinkan, kondisinya barangnya jelek, raw material. Orang langsung yang orang berpikir pesimis ya bilang ya udah saya nggak kerja lah, susunya nggak ada kok, jelek susunya. Atau kita accept, nih yang saya bilang, situasi itu harus kita accept, tidak boleh give up. Namun, kita dengan apa yang kita belajar tadi, dengan teknologi, kita coba berusaha membuat satu produk terobosan, produk inovasi. Nah, waktu itu saya berpikir, mungkin ini slide keempat, yang ketiga, Pak Albari, mohon. Nah, inilah, ini saya masih cerita sedikit mengenai quality. Jadi, saya accept quality susu yang ada. Ya, ini dari satu KUD, waktu itu saya mulai bisnis kami yogurt ini di Cisarua, ya, jadi Cisarua Mountain Dairy itu adalah pandangan dari Cimori. Kita memang waktu itu ingin awalnya itu memberdayakan satu koperasi susu yang ada di Cisarua, ya, karena itu dekat dengan villa saya waktu itu saya senang akhir pekan di sana. Itu kita ingin memberdayakan koperasi tersebut. Ya, waktu itu koperasi hanya menghasilkan 3.000 liter susu per hari, kecil. Saya pikir saya bisa berdayakan. Dengan ala kadarnya, milk quality-nya itu jelek. Saya tulis di sini jelek dibandingkan dengan peternak yang lain yang ada yang medium size waktu itu. Ya, tentu saja dengan harga jelek itu dia mendapat penolakan di pabrik susu di Jakarta. Ya, itu adalah cerita dari KUD Giritani yang atau saya singkat KUD GT, mungkin menyebut nama ini histori yang kurang baik karena memang kondisinya waktu itu jelek. Ya, jadi selalu waktu kita mulai, ini khusus untuk adik-adik mahasiswa, itu tidak bisa berbicara dengan semua itu ideal case. Kalau ideal case kita nggak perlu seorang yang perlu inovasi. Ya, sering kita harus menghadapi sesuatu kenyataan bahwa apa yang kita harapkan. Misalnya raw material, tadi saya bilang, kita harus melihat raw material ada, tapi kualitas susunya jelek. So what? Kita accept atau tidak? Ini kan not ideal sebetulnya untuk dimulai. Tapi kita masuklah dengan inovasi. Ya. Berikutnya, Pak. Jadi inovasi yang saya maksudkan, ini masih cerita sekali lagi, mungkin saya bahas dulu. Jadi ini benar kejadian, kalau kita lihat, waktu kita masuk tahun 2006 ya, di Cisarua, itu susunya itu hampir 40 juta TPC-nya, 39 juta. Ini memalukan dan tidak bisa ditoleransi di mana saja. Tapi waktu itu kita, karena saya punya passion untuk membangun koperasi ini sebagai mitra kita berusaha untuk training mereka sampai TPC-nya itu turun signifikan sekali, meskipun masih 9 juta datanya. Ini data apa adanya yang kita simpan waktu itu untuk kenang-kenangan saya. Jadi 9 juta pun tidak bisa. Tapi saat ini sudah sangat lebih bagus dari tahun 2006 yang lalu. Nah, apa yang saya lakukan dengan saya harus accept kondisi
susu, saya ingin berbisnis sesuatu di Cisarua waktu itu untuk antara lain untuk memberdayakan koperasi tersebut, dan juga saya yakin bahwa industri berbasis protein itu masa depannya luas. Maka saya accept quality yang ada. Ya, berikutnya. Nah, ini apa yang kita lakukan, intinya basically itu turun ya. Jadi akhirnya paling tidak raw materialnya ini bisa kita accept. Ini saat ini sekarang di bawah 1 juta, tapi waktu itu masih belum. Tapi apa yang kita lakukan, ya ujungnya ini saya mau bercerita mengenai inovasi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang inovasi yang saya maksudkan, dengan kondisi yang ada, susu yang ala kadarnya atau dalam tanda kutip kualitasnya jelek, kita tidak mungkin masuk ke industri susu segar atau pasteurized milk. Karena bahan bakunya ini tidak cocok. Nah, kalau kita ini sekarang, saya lebih banyak cerita ini dari segi antara teknologi dan entrepreneur ya, karena saya sendiri merasa saya ini gabungan dari dua ini, teknologi dan entrepreneur. Ya, kalau kita waktu itu hanya ingin masuk industri dairy, olahan susu dan memaksakan diri, ada beberapa kemungkinan. Kita bisa aja masuk industri UHT, susu UHT, susu steril, ya, karena kualitasnya jelek, bikin susu steril. Oke. Kita harus berpikir, susu steril UHT apakah itu dalam botol, in bottle sterilized atau UHT. Kita harus melihat siapa yang player yang ada waktu itu. Ada Indomil, sebut nama nggak apa-apa, ada Indomil, Susu Bendera, semua sudah besar-besar. Ya, nggak mungkin kita masuk ya diinjek, dipelites kalau orang Jawa ngomong. Mana bisa kita bersaing dengan mereka? Ya mereka udah besar-besar semua. Kenapa mereka masuk ke susu UHT, susu steril? Karena kondisi susunya jelek. Ya, tapi kalau saya ingin masuk industri yang sama karena kondisi susu yang jelek, lalu saya juga masuk industri yang mereka ke satu, saya nggak punya modal. Ya, mana bisa saya bangun pabrik besar-besaran bersaing dengan mereka, nggak akan terjadi itu. Dan kalaupun ada yang modalin juga kita mati duluan karena mereka sudah punya market, punya brand dan sebagainya. Tapi kita lihat sesuatu yang niche market. Ya, niche market ini adalah waktu itu yogurt drink itu belum ada di Indonesia. Ada Vitasam Yakult, tapi itu adalah minuman kesehatan sebetulnya, bukan susu yang difermentasi. Mereka susu yang difermentasi, tetapi yang dijual bukan susunya, tetapi adalah live bakterianya. Ini hal yang kita di luar hal ini, ya. Tapi waktu itu saya melihat bahwa sekali lagi, tadi saya cerita bahwa di luar ilmu, di luar otak kita, pendidikan kita yang di university, kita harus selalu membuka mata kita. Saya pernah lihat waktu zaman saya sekolah di Eropa, itu yogurt drink itu pertama di launch sekitar tahun 1983-84 di suatu pameran. Saya langsung berpikir yogurt drink ini adalah sesuatu yang bakal besar di Asia, negara panas tropis. Ya, karena yogurt sebetulnya awalnya selalu sebagai dessert atau orang bilang spoonable yogurt. Ya, di mana-mana di Eropa, Amerika yang gede adalah spoonable yogurt. Tetapi ada satu perusahaan di Skandinavia yang launch yogurt drink. Jadi mungkin bagi teman-teman, meskipun kalian mahasiswa teknologi pangan, banyak pertanyaan ini. Dia nanya, yogurt drink kok Cimori bisa encer? Itu apakah benar yogurt? Nah, itu adalah yogurt 100% yang kental seperti kalian bisa lihat yogurt yang spoonable ini. Ya, tentu yogurt drink Cimori ini dibuat almost 100% dari susu. Ya, memang ada tambahan gula, ada tambahan flavor, tetapi bisa dibayangkan yogurt drink Cimori ini adalah yogurt yang kental itu, yang kayak di Eropa. Tapi kita melalui proses homogenisasi, yang dicairkan bisa di drinkable, jadilah kita bilang sekarang RTD, ready to drink yogurt sebetulnya. Jadi waktu saya melihat produk ini sebelum saya lulus sekolah dan setelah saya pulang ke Indonesia melihat kondisi susu yang kurang baik di Indonesia. Ya, yogurt drink ini tentu adalah dibandingin susu biasa itu memiliki nutrisi yang lebih baik, jelas karena dia ada live bakterianya dan sebagainya. Lalu taste-nya juga lebih bagus, ya. Lalu di samping taste juga cocok untuk orang di Asia yang laktose intoleran, di mana yogurt tersebut susu dirubah oleh bakteri menjadi asam laktat dan sebagainya, kalian semua tahu, ya. Lalu ada tadi saya chef life-nya bisa manjang. Jadi waktu saya mulai bikin industri yogurt, jadi tadi saya katakan pertama saya bikin home industry di Roma. Itu tanpa berpikir suatu hari saya mau menjadi besar.
Ya, pikir hanya mendayagunakan susu 3.000 liter dari peternak. Ya, meskipun saya yakin waktu itu yogurt drinknya akan besar. Tapi waktu saya mulai, saya tidak berangan-angan langsung gede seperti Cemori hari ini. Tapi pada saat kita sudah tumbuh dan mulai besar, itu poin keempat ini, longer shelf life, mulai saya pikirkan. Jadi waktu itu, ya, sekali lagi ini saya juga orang ini harus selalu inovatif dan selalu mau belajar. Waktu itu saya berpikir yogurt drink kami dibikin di rumah sudah mulai bisa jualan, lumayan sih. Tapi ya masih sangat jelek, produknya mengendap karena saya katakan tidak punya proper homogenisator dan sebagainya. Tapi bisnisnya menanjak, mulai naik. Saya yang pertama bikin yogurt drink di Indonesia. Nah, pada waktu itu saya mulai berpikir ini kita harus besarkan skala industri. Saya sampai belajar lagi ke Jerman lagi memang. Ya, saya masuk ke Jerman, di sana di satu flavor house itu besar, Döhler salah satu terbesar di nomor 2 di dunia untuk konsentrat. Itu mereka tuh menyediakan namanya Döhler company-nya. Di Indonesia sekarang ada barang office-nya. Itu mereka di Eropa itu di Jerman menyediakan ruangan-ruangan, benar-benar ruangan-ruangan untuk R&D center dari banyak industri-industri di dunia. Sebut misalnya Danone, dia punya R&D center di pabrik itu. Ya, di mana bisa pakai fasilitasnya. Nah, kebetulan saya ada channel ke mereka kebetulan salah satu head of R&D center-nya itu satu sekolah sama saya lah. Makanya sama-sama Undip nantinya harus saling nolong kalian. Ya, ini salah satu head-nya itu bekas satu fakultas dengan saya. Saya akhirnya minta, bisa nggak saya who am I at that time? Nobody, nggak ada yang kenal, bukan Danone, bukan siapa. Saya minta bisa nggak saya tuh belajar ikut di research center-nya ini, ya untuk research yogurt drink. Lalu mereka mengizinkan sih, juga mengizinkan. Saya 2 minggu di situ. Saya mulai pertanyaan saya tadi itu bagaimana shelf life-nya yogurt ini bisa lebih panjang, yogurt drink. Nah di situ kita belajar bahwa ini yang kita sebut inovasi. Saya cuma pertanyaannya ke tim waktu itu, ke tim yang di R&D center-nya, saya tanya. Kalau sekarang susu di Indonesia, kan tadi saya bilang kondisi kualitasnya jelek, nggak mungkin kita jual fresh milk. Udah 7 hari, 5 hari juga udah rusak. Mau bikin UHT nggak punya duit, bikin sterilisasi saya nggak punya retort. Sekarang kalau saya bikin yogurt, ya saya nanya ke tim yang ada di R&D Center itu. Yogurt dengan target pH saya 3,9. Apa yang kita belajarin di kalian juga belajar dengan pH yang di bawah 4, sebetulnya produk itu bisa kalau di chill terus kondisinya bisa panjang shelf life-nya. Terus saya tanya, bisa nggak kalau sekarang yogurt ini kita bikin pH-nya 3,9 kan memang bisa. Lalu kita minta shelf life 100 hari di lemari es, dibandingin susu segar yang cuma 7 hari. Lalu mereka bilang ya teoritis bisa, tapi di negaramu dia nanya apakah orang itu ada yang mempertanyakan, apakah di akhir shelf life date 100 hari itu katakan, bakterinya ini masih berapa yang hidup? Oh, saya bilang enggak, kecuali kalau kita klaim. Ini kita ngobrol dari pengalaman hidup. Seperti Yakult itu klaim bahwa setelah at the end of shelf life date, dia masih mempunyai 6 miliar kalau nggak salah bakteri itu. Ini berbahaya klaim-klaim seperti ini. Kalau ada orang yang ngetes dan bakterinya itu tidak segitu, itu bisa masalah. Ya. Dan kondisi di luar itu kan tidak bisa dikontrol. Di luar maksudnya di market, kalau di pabrik terus mungkin dia bisa kontrol. Tapi begitu diekspos di market, bagaimana dia bisa menjamin nama shelf life date itu masih bagus. Nah, ini kita bisa cerita mengenai shelf life date sedikit, mungkin saya menyinggung kan nanti teknologi pangan. Shelf life date itu kalau bukan rusak atau bilang kalian mungkin tahu ya, dari best before. Ini saya ada satu pengalaman bagus mengenai shelf life date. Bukan berarti setelah expired itu tidak bisa diminum atau tidak bisa dimakan. Barangnya tidak rusak. Ya, tetapi nilai nutrisinya yang saya katakan tadi, kalau orang klaim life culture itu tidak ada jaminan. Ya, saya ada pengalaman. Ya, ini menarik nih, saya cerita. Jadi waktu itu kita masih kuliah di Jerman, itu profesornya itu menjelaskan mengenai ini shelf life date kayak kuliah begini. Lalu itu kalau apple juice kita di supermarket kalau mendekati shelf life date itu diobral bahkan dibuang. Maksudnya dijual murah sekali. Ya, supaya tidak expired. Kita mahasiswa waktu itu mengadakan demonstrasi, beli borong di supermarket yang digituin, dan sambil minum di depan umum bilang bahwa it's nothing wrong dengan produk ini, jangan dianggap ini produk rusak.
Cuman mungkin vitaminnya, kalau itu vitamin kan degradasi berdasarkan waktu Q10 faktor. Mungkin nanti saya nyinggung ini juga, Q10 faktor ini penting untuk mahasiswa. Ya, tadi itu temperatur, masa simpan dan sebagainya itu membuat degradasi nilai nutrisi. Ya, nah apple juice itu kita demo, minum di ini sambil manggil wartawan, menunjukkan bahwa it's nothing wrong. Itu pengalaman pertama. Ini saya cerita mungkin menarik. Pengalaman kedua, saya pernah suatu hari traveling di Amerika, anak-anak saya sudah mungkin yang gede umur 10 dan sebagainya. Terus di satu gasoline station itu ada coklat Mars itu ditaruh di luar, dijual 10 sen, gede-gede satu. Saya bilang, 10 sen itu di supermarket ke $1, $1,5. Saya beli banyak, borong. Sudah turun dari mobil, sudah isi bensin, saya balik mobil, beli lagi. Sampai orang yang punya gas station itu nanya, kan dia lihat anak saya kecil, masih kecil-kecil. Dia bilang, are you sure ini untuk anakmu? Ya, why? Saya bilang, saya tanya kenapa? Ya ini kan mau expired, ya it's nothing wrong with the product. Maksudnya mau expired itu bukan berarti harus dihindari. Ya, tapi bahwa itu jaminan nilai nutrisinya mungkin tidak sebagus pada waktu awal meninggalkan pabrik. Nah, ini sedikit cerita mengenai shelf life. Kembali lagi ke yogurt tadi, tujuan saya adalah memperpanjang shelf life dengan menurunkan pH. Ini inovasi, ya terjadi. Dan akhirnya kita membuat yogurt drink dengan shelf life 100 hari under refrigerator. Ya, tapi saya sekali lagi tidak membicarakan apakah bakteri saya hidup di akhir hari ke-100, saya tidak bicara seperti itu. Kemungkinan besar pasti berkurang. Ya. Nah, kembali lagi, yogurt drink ini produknya ready to drink dan bisa kita dengan berbagai macam rasa. Ini juga satu inovasi. Waktu saya mulai itu saya juga mengeluarkan 7 flavor. Tujuannya adalah orang minum susu digantikan dengan minum yogurt. Lebih bagus mana susu dengan yogurt drink Cimory? Bagus yogurt drink Cimory karena semua benefit susu ada di dalam yogurt plus ada bakteri baiknya ya dari life culture dan sebagainya ini. Plus flavornya itu kita bikin 7 ide saya supaya ini juga ide marketing dan dikombinasi lagi antara inovasi, marketing supaya hari Senin dia minum strawberry, Selasa blueberry, Rabu mungkin mango dan sebagainya supaya jualannya ini banyak dan kita jual 7 flavor. Orang bilang, sekali keluar 7 flavor kan repot sekali. Bagaimana prosesnya? Ya, itu kita ada lagi satu trik untuk memproses hal itu sampai kita bisa mempunyai 7 flavor tanpa harus CIP tiap saat membersihkan proses planningnya. Tapi ini tidak saya bahas di sini. Ya, tujuannya supaya jualannya ini banyak. Senin sampai Sabtu minum yogurt drink Cimory terus. Ya. Nah, kembali lagi ini inovasi yang saya lakukan. Dan waktu itu kita mulai itu di awal tahun 2000 di Indonesia orang yogurt drink yang seperti Cimory ini belum ada. Ya, yang ada tadi saya Yakult dan Vitasam yang mengklaim sebagai minuman kesehatan. Dan kita waktu itu adalah pionir di Indonesia yang pertama. Memasukin satu industri yang orang lain itu tidak tertarik. Orang lain adalah potensial kompetitor. Dalam hal ini yang industri yang sudah ada dan yang lebih besar dari kita. Yang anggap marketnya kecil, ngapain, dan susah, harus pakai pendingin dan sebagainya. Justru kita masuk ke market yang mereka ini belum masuk. Nanti saya juga katakan bahwa kita selalu, karena saya ini berbekal satu ilmu teknologi pangan, dan seperti saya katakan, saya mempunyai jiwa entrepreneur. Jadi saya selalu mencari lubang di mana yang lain tidak ada. Ya, kita juga adalah pendiri atau yang pertama kali membuat chicken nugget di Indonesia. Ya, meskipun chicken nugget kami tidak terbesar di Indonesia, tapi saya pionirnya yang pertama membuat chicken nugget di Indonesia. Lalu kita juga yang pertama membuat telur cair di Indonesia. Ini semua adalah kombinasi antara teknologi yang kita dapatkan di sekolah, di university, di Undip, dengan intuisi bisnis sambil kita tuh melihat. Ya, tadi saya katakan teknologi pangan ini sebetulnya adalah satu pembelajaran yang tanda kutip mudah, bukan high tech. Ya, ilmunya ini kita bisa belajar di Indonesia nggak ada masalah, apalagi zaman sekarang. Kita bukan berpikir sesuatu yang high tech, yang biomedical, yang memerlukan robot dan sebagainya, di mana research Indonesia masih ketinggalan. Tapi kalau teknologi pangan atau mengolah agroindustri, ini teknologinya nggak ada banyak. Kita gampang kita mulai di Indonesia, bisa, sangat bisa. Ya, Oke, itu jadi mengenai kenapa kita masuk industri yang niche market atau bahasa indahnya ini niche market yang orang lain sesuatu yang kita yakin bisa jadi besar, tapi pada waktu kita mulai itu belum ada. Ya, ini triknya di situ. Kalau kita masuk me to business,
kecuali kita powerful, itu berbeda. Ya. Nah, kalau saya lihat, ya, mungkin saya sambil sedikit ngobrol, Cimory ini adalah satu industri, bukan saya mau menyombongkan diri ya, tetapi kalau kita melihat industri food industry di dunia yang besar, katakanlah Nestle, Danone, itu semua dimulai dari seorang yang memang mempunyai keinginan untuk masuk di industri makanan. Ya, bisa baca semua kalian ceritanya. Demikian pula saya, bahwa hari ini Cimory akhirnya di bulan Desember kemarin bisa go public. Cimory adalah salah satu perusahaan yang relatif muda dan bisa go public, tetapi intuisinya itu jelas, protein, food. Ya, itu kita bukan sesuatu konglomerasi yang punya duit lebih masuk ke industri makanan, tidak. Kita masuk ke industri makanan dan itu dibesarkan. Dan akan ada terus, saya yakin Cimory akan kita besarkan terus industri makanan di Indonesia. Nah, itu sekedar background-nya. Jadi kenapa kita masuk ke sesuatu yang orang lain tidak masuk? Sulit, ya sulit memang. Ya, tetapi itulah kita kalau mau intuisinya dijalankan, mencari sesuatu yang kita bisa bernafas, Mas Yan, dibandingin. Jadi mungkin kalian yang adik-adik mahasiswa berpikir, wah zamannya saya udah berbeda nih. Dulu Pak Bambang mulai masih belum ada yogurt drink. Ya, tapi ini kan tidak bisa, mungkin nanti ada produk lain yang kalian bisa pikirkan, yang saya juga tidak memikirkan. Kalau kalian mempunyai ide, apalagi zaman sekarang, kita bisa pakai visi venture capitalis ya. Jadi venture capital maksudnya itu kalau orang punya ide tanpa punya modal, itu kita bisa bergabung. Ya. Saya pun bersedia kalau kalian mempunyai ide-ide yang luar biasa, lalu merasa perlu kapital, saya bisa kerjasama dengan kalian sebagai bapak angkat atau apa kita kerja, itu semua bisa dibicarakan. Demikian pula yogurt drink saya ini adalah produk, saya mungkin cerita bukan venture kapitalis, tapi ide yang saya bisa jual ke luar negeri sampai kita mendapatkan funding dari luar negeri. Ini sesuatu yang saya mungkin bisa baca di banyak cerita saya. Jadi terus terang yogurt drink ini kita difunding oleh Belanda, pemerintah. Jadi saya membangun bisnis di Indonesia tidak ada fasilitas apapun dari pemerintah Indonesia maupun bank di Indonesia, tapi difunding sebagai seolah-olah venture kapitalis oleh negeri Belanda, pemerintah Belanda. Ya, saya benar-benar dibantu support dalam bentuk fund dan sebagainya. Tetapi kita harus bisa menjual ide kayak zaman sekarang, orang startup. Ya, namun saya bukan mengkritik startup yang lebih ke paperwork atau financial game atau startup seperti itu yang kita lihat sekarang. Ini anak-anak muda zaman sekarang kalau ditanyain mau kerja apa, startup. Startupnya ini apa? Di komputer, ngolah-ngolah data, bikin sesuatu yang kelihatannya manis, suatu hari kemudian menjual impian atau sebetulnya menjual buayan nih, sorry to say ya. Jadi apa yang startup banyak dilakukan sekarang ini menjual sesuatu yang menurut saya tidak ada dasarnya. Nah, tetapi yang saya lakukan startup kita yogurt drink ini ada dasarnya. Memang kita ada satu produk yang memang perlu dibantu oleh satu capital funds, capital funds. Ya. Nah, ini contohnya, ini mungkin panjang lebar, ini waktunya agak selesai. Tapi ini bisa cerita panjang sekali ya. Tapi sekali lagi saya masuk itu ke satu sebagai industri, waktu saya mulai di rumah itu masih sendiri. Tapi waktu kita masuk mulai membesarkan industri, itu saya juga menjual ide sebagai startup ke luar negeri. Itu contohnya. Berikutnya Pak, mungkin ini terlalu panjang, tapi mungkin mudah-mudahan menarik. Jadi ini saya kasih gambaran, di sebelah kiri itu adalah yogurt yang dimakan di Eropa, di Amerika dengan sendok. Bagaimana bisa minum 250 ml kalau orang Indonesia suruh makan yogurt dalam mangkok 250 gram, kuat nggak? Nggak mungkin. Ya, tapi itulah yang saya bilang, di Indonesia kita yogurt drink yang saya push. Karena yogurt drink minum 250 ml, monggo, masih bisa. Hawanya panas, enak, seger. Ya, jadi ini juga satu inovasi. Oke, berikutnya. Cepat ada mungkin ya. Yogurt drink ini prosesnya ya kalian saya kira sudah mengerti semua. Tadi susu, nah ini juga satu inovasi, mungkin kalau cerita ini panjang memang. Jadi susu yang jelek tadi kenapa saya pikir masuk susu karena tentu kita proses pasteurisasi dulu dan sebagainya. Tapi dengan adanya inokulasi bakteri aktif LAB ini adalah Streptococcus lactobacillus lah ya itu kodenya. Itu bakteri-bakteri yang tersisa yang jelek itu kalah. Setelah 3 hari itu mau E. coli pun hilang di dalam media susu kita ini. Ya, ini sesuatu yang kita pakai. Jadi dengan susu yang kualitasnya so-so,
cukup-cukup aja, itu kita bisa menghasilkan produk yang baik karena kita inovasi dengan bakteri baik. Ya, ini contohnya. Tapi ini proses kalian semua tahu. Kita skip aja. Berikutnya, Pak. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini sekali lagi food technologies ini juga harus thinking out of the box. Jadi jangan hanya me too aja. Ya. Oke, berikutnya, ini karena mungkin nanti terlalu panjang, saya takutnya. Ini varian tadi saya sudah katakan ada banyak, sekarang lebih dari 7 bahkan ya lebih banyak lagi. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin kita cerita sedikit sisi lain dari industri kami. Mungkin bagi yang belum mengerti, Simori ini adalah ide saya pada waktu lulus sekolah. Kita melihat protein intake orang Indonesia itu rendah, protein ya khusus. Makanya saya fokus di industri makanan berbasis protein. Ya. Protein itu ada daging, ada telur. Saya urutkan protein. Saya urutkan dengan industri yang kita masuk. Protein ada 5 yang bisa dicerna oleh tubuh manusia secara sempurna. Yang pertama, ya kita dulu juga kenal 4 sehat 5 sempurna. Tapi protein 5 ini adalah pertama adalah meat protein dari daging, lalu milk protein dari susu, lalu egg protein dari telur, lalu fish seafood protein itu dari ikan-ikanan. Dan yang terakhir adalah soya protein. Kelima jenis protein ini itu bisa didigest oleh tubuh manusia secara optimal atau 100%, kecuali soya. Soya ini ya ini karena saya di depan mahasiswa food, mungkin saya ada sedikit sainsnya. Soya itu proteinnya, asam aminonya apabila dikoreksi itu dianggap setara dengan protein yang 4 tadi. Ya mungkin kalian juga tahu istilah protein digestibility corrected amino acid score, di mana kalau 2 asam amino itu diambil itu intinya dianggap setara, 100% bisa didigest. Nah, saya tadi slide terakhir, saya kira tadi slide terakhir yang mengenai produk makroprima itu adalah industri makanan kami yang pertama. Ya, tadi saya katakan saya memang mulai bisnis ini dengan food ingredients. Ya, saya dengan food ingredients ini saya kenal banyak industri makanan di Indonesia. Antara lain juga industri yang produksi sosis. Ya. Nah, waktu itu saya bilang saya nggak mau bikin sosis juga, itu customer saya. Karena kita hingga hari ini kami menjual kulit sosisnya itu di seluruh Indonesia. Itu bangsa kami yang import semua, sebagian besar. Nah, kita tentu tidak mau bersaing dengan customer saya. Jadi waktu itu saya lihat Indonesia, ini cerita sedikit ya. Jadi waktu saya membangun PT Makroprima Pangan Utama sebagai industri kami yang pertama yang berbasis protein itu adalah membuat chicken nugget, bukan sosis ya, chicken nugget. Chicken nugget belum ada di Indonesia. Saya melihat produk tersebut kembali lagi. Kita dalam traveling kita melihat dan kita melihat intuisi. Saya pertama lihat chicken nugget itu ada di McDonald di Kanada. Ya. Saya bilang produk ini karena gorengan itu dilepas dari sehat atau tidak sehat gorengannya, tapi orang Indonesia ini suka. Jadi saya masuk bikin chicken nugget yang pertama di Indonesia. Tapi ini adalah satu story yang tidak berakhir sangat bagus karena kita tidak menjadi market leader akhirnya. Meskipun sekarang anak saya meneruskan membuat chicken nugget crunchy itu luar biasa, booming. Ya, itu pun merupakan satu produk yang inovasi lagi. Kita sebagai player yang pertama bikin chicken nugget, tapi marketnya kalah dengan yang besar-besar. Yang besar-besar ini yang selalu bermain vertical integrated. Ya, vertical integrated ini penting di dalam agroindustri. Benar atau tidak benar, kemarin saya sudah bahas. Vertical integrated itu artinya menguasai dari hulu ke hilir. Saya kira bukan model yang cocok untuk Indonesia. Ya, jadi hulu ke hilir ini kalau bilang di ayam, ya mulai dari feed mill, dia punya makanannya, punya grain parent stock, DOC, punya processing sampai punya toko penjualan. Ya, ini menurut saya bukan satu model yang harus kita terapkan terus. Ya. Nah, saya waktu itu hanya bikin chicken nugget, tidak vertical integrasi. Saya beli ayam, kita proses jadi chicken nugget yang pertama di Indonesia. Tapi akhirnya kalah dengan yang vertical integrasi karena tentu mereka memiliki bahan baku yang lebih murah dan sebagainya. Ya. Tapi itu story yang kita bisa discuss panjang lebar. Saya juga banyak belajar dari hal itu. Nah, kemudian tadi kita pertama bikin chicken nugget, lalu belakangan kita bikin sosis, tetapi lebih ke untuk food service. Tadi saya bilang kita tidak kutak-kutik market yang ada di Indonesia, ya. Apalagi itu sebagian customer kami, pelanggan kami yang beli food ingredients dari kami.
Nah, waktu itu sosis itu semua colorful, dalam arti kata dikasih warna merah. Saya nggak ngerti, kalian yang muda-muda mungkin tidak melihat. Indonesia itu sosis kira-kira baru masuk diproduksi sekitar tahun 82. Itu yang pertama mulai itu antara lain adalah almarhum Bob Sadino. Ya, dia yang pionir bikin sosis di Indonesia. Tapi lambat laun itu sosis berkembang. Dan orang selalu di Indonesia ini cenderungannya yang bikin baru maunya lebih murah supaya bisa jual. Itu bukan satu ilmu yang perlu kalian pelajarin. Bikin baru tidak harus selalu lebih murah. Memang kelihatannya, wah mana bisa kalau kita jual lebih mahal. Ya kalau kamu punya inovasi mungkin bisa. Nah, waktu itu sosis itu di Indonesia sudah lumayan orang kenal, tapi semua itu diwarnain merah. Jadi dagingnya sedikit, di color merah. Ya, lalu katanya supaya menganggap bahwa itu beef. Tapi waktu saya pikir nggak bisa, kita harus bikin sosis yang bagus. Nah, kita bikinlah merek Kansler. Itu pabrik Makroprima memproduksi sosis, ini sedikit iklan nih, dengan merek Kansler. Tapi kita tidak masuk dengan sosis yang ada waktu itu, murah, warna merah, tapi saya bikin yang high meat content. Ya, kualitasnya bagus, proteinnya dagingnya banyak, proteinnya tentu banyak, tapi kita jual juga lebih mahal, dan kita jual frozen, tanpa pengawet, tanpa apa, masuk di frozen. Kita yang pertama menjual sosis frozen di Indonesia. Sekarang banyak sekali masuk frozen. Dulu sosis itu pengawetnya banyak, itu masalah. Ya. Nah sekarang kita masuk di satu inovasi lagi ceritanya. Kita melihat, sosis tidak seharusnya seperti itu. Kita bikinlah sosis yang premium, harga lebih mahal, tapi saya jualnya mulai jualan frozen. Nah, ini contoh setelah nugget tadi saya bikin sosis frozen. Kemudian kita melihat bahwa tendensi di Indonesia itu sekarang kayak negara-negara lain yang mulai ekonominya maju, GDP-nya naik, per kapita income-nya naik, itu mulai belanja di yang disebut convenience store. Ya, mungkin kalian tahu convenience store di Indonesia mulai banyak. Ada dulu apa namanya 7-Eleven, saat ini tutup, sudah tutup lagi. Tapi karena itu masalah internal. Tapi ada Indomaret, Alfamart. Ini adalah semua cikal bakal dari convenience store. Nah, kalian sebagai mahasiswa juga sangat penting untuk mempelajari tendensi apa yang terjadi di depan kita. Ya, apa yang terjadi di luar negeri. Itu kita lihat, luar negeri kita tidak bisa muluk-muluk melihat Amerika, Eropa, tapi negara tetangga kita, yang kira-kira what is Indonesia look like in the next 5 to 10 years, kira-kira gitulah. Ya kita mesti melihat dari Thailand, dari Korea, apa yang terjadi di mereka. Itu convenience store banyak tumbuh. Nah, apa yang dimauin convenience store? Bukan lagi frozen. Ya, tadi saya bilang frozen, tapi sesuatu yang convenience, dimakan lebih gampang, cepat. Nah, ini kita di Makroprima kita memikirkan produk yang convenience untuk dijual di convenience store. Kelihatannya belum waktunya. Ternyata Indonesia mulai masuk ke situ. Kita mulai berbuat waktu itu Kansler singles. Ini memang sudah generasi dari anak saya yang mulai. Saya sebetulnya sudah tidak aktif di operational di Grup Cimuri. Saya di posisi juga jadi tadi di awal dikenalkan sebagai CEO, bukan. Saya bukan lagi CEO, tapi saya adalah chairman. Posisinya itu saya bukan di operation lagi. Operation ini sudah dilakukan oleh anak-anak kami semua. Jadi, halo? Saya lanjut sedikit sebentar lagi. Maaf. Saya sudah bukan sebagai CEO, tapi saya chairman. Jadi ini produk yang inovasi di PT Makroprima ini, anak saya, putra saya, dia memikirkan untuk masuk ke convenience store. Tapi ini sekali lagi ada inovasinya. Kita tahu nih, dulu orang sudah pernah nyoba bakso itu dijual dengan vakum lalu di dry. Ya, dry artinya tidak pendingin. Demikian pula sosis dengan merek Sosis, mungkin kalian tahu, yang makleb. Ya, itu sebetulnya sosis di retort, di steril. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah produk seperti itu tuh lebih baik dari produk yang fresh yang kayak kita punya? Jawabannya jelas. Ya, di retort itu sampai apapunnya, kita makan rasanya aja sudah berbeda. Ya. Nah, dan sekali lagi, karena apa? Karena perusahaan-perusahaan besar itu mau ngambil market yang besar. Bisa seperti kalau di susu ada susu UHT, susu steril, bisa didistribusikan di Indonesia tanpa pendingin, ke seluruh Indonesia, marketnya besar. Nah, kalau tadi saya masuk yogurt, kan kita perlu pendingin. Ya, tetap harus perlu pendingin. Nah, tetapi yang gede-gede perusahaan ini nggak mau masuk pendingin. Demikian pula di sosis.
Artinya ada perusahaan yang nyoba bikin bakso dijual langsung tanpa pendingin, gagal. Lalu sosis yang malep itu sosis yang di-return tanpa pendingin. Memang marketnya tumbuh besar. Karena memang orang Indonesia belum pernah makan sosis waktu itu. Tapi begitu kita keluarkan sesuatu yang the real sosis, yang enak, yang bagus, yang ada di convenience store, pakai pendingin, ya memang marketnya ini tidak sebesar market yang dry. Ya, yang dry tentu jauh lebih besar. Tapi sekali lagi kita harus pandai-pandainya memilih. Nah, ini tadi saya ada sedikit sebutkan Q10 faktor. Ini saya senang sekali ngomong mengenai Q10 faktor. Tadi saya demo di Jerman waktu masih sekolah atau beli coklat Mars di Amerika tadi, bahwa dengan Q10 faktor itu dengan berjalannya waktu dan temperatur, itu produk yang ada di dalam kemasan itu degradasi. Saya kira ini juga diajarkan di mahasiswa Undip. Degradasi dari segi rasa, dari taste, dari protein, dari vitaminnya lambat laun habis, dari warna. Ya. Nah, ini kalau kita mau seperti saya bilang tadi, sosis yang dijual tanpa pendingin itu mungkin 3 bulan taste-nya udah nggak enak. Tidak rusak secara bakteri, tidak, dia memang sudah steril. Tapi rasanya akan berbeda karena Q10 faktor ini. Nah, inilah kita bilang waktu itu kita harus ada nih problemnya ini ada. Kalau barang dry, knowing our problems, ya kita mesti konsekuensinya barangnya itu lama-lama nggak enak taste-nya. Lalu bagaimana kita? Nah, kita mulai mempelajari kalau produk itu mau di-chill, ya, dijual di convenience store, ya tentu Q10 faktor yang utama itu antara lain adalah poin ketiga ini, oxygen barrier. Packaging kita itu harus cocok terhadap oxygen barrier. Karena semakin oksigennya itu sedikit yang penetrasi ke produk, tentu produk itu lebih secara taste dan sebagainya, color, taste dan sebagainya itu lebih tahan, lebih panjang best before-nya, ya. Dan market trend tadi di-chill, kita masuklah ke industri ini. Mungkin kalian sekarang semua tahu Councilor Shingles itu booming di market, ya, di mana-mana orang makan Councilor Shingles. Dan yang the next ini kita keluarkan sudah mulai keluar itu bakso. Bakso semua orang bikin, bakso kita juga nggak mau bikin bakso, bersaing dengan tukang bakso di mana-mana ngapain gitu loh. Kalau kita punya ilmu, ya jangan bersaing dengan mie itu lagi. Bakso marketnya di Indonesia besar sekali, ya. Tapi ini kan pengusaha kecil banyak yang bikin. Kenapa kita harus ya bukannya saya ini sok-sokan, saya nggak mau bersaing dengan pengusaha kecil, sok-sok kelihatannya wah nih Pak Bambang nih ngomong lip service doang. Tapi saya benar-benar tidak masuk di market yang mereka ambil. Kita masuk di market yang lebih ke atas, ya, convenience store. Kan orang makan bakso juga bukan semua di pinggir jalan. Nah, ini kita masuk ke situ. Jadi sebetulnya apa yang Cimuri Group lakukan itu masuk di bisnis yang kemungkinan sudah ada mirip, tapi kita masuk sesuatu yang lain, tidak sama. Bakso ya bakso, tapi kita jual bakso isi 4, ya, di convenience store bisa digado, bisa buat makan temen instant noodle kalau pagi, mahasiswa makan pagi noodle doang, nggak ada proteinnya, nggak ada gizinya, ya proteinnya hanya dari gandum. Nah, tapi kita makan dengan nanti dengan bakso ini ya baguslah makanannya. Ya. Nah, ini contoh seperti itu dan sekali lagi kita perlu memilih-milih industri. Ya. Nah, ini saya kira saya udah ngomong hampir melebihi jadwal. Ini masih ada sedikit film, jadi gini. Ide saya ini kalian mahasiswa ini kan banyak belajar di bangku kuliah di BIJA, tetapi sering apa yang seperti yang saya alami setelah lulus kita nggak ngerti industrinya itu kayak apa. Kita banyak belajar pasteurisasi, sterilisasi, retort, aseptic tank, tapi kita nggak ngerti rupanya kayak apa, nggak tahu. Ya, nah, saya ajak untuk melihat pabrik kami supaya ada bayangan nanti kalau kalian lulus kerjaannya seperti apa sih dan apa yang dihadapin. Jangan masuk tahu-tahu pelongo-pelongo, ini dunianya lain bukan yang saya pikirkan. Nah, ini memang perlu kita dari awal itu sudah mulai ngerti. Jadi makanya sebagian dari mata kuliah ini saya ajak kalian kali ini untuk melihat industri dairy kami, Cimuri. Ya, mungkin videonya Pak Albahari, silakan. Ini dari saya presentasinya cukup. Terima kasih. Dari sini akan kita melihat video. Lalu kalau ada tanya jawab, monggo dengan senang hati saya jawab. Terima kasih untuk sementara. Videonya monggo ditayangkan ya. Ini saya ngasuh dulu sekarang. Iya, Bang. Saya juga ngasuh sambil meminum yang hari ini hari ke-7 Mari Biskuit. Besok hari ke-8 ada 12 Pak Bambang. 12 ya. Wah, asal dengan bulan 1 loh Pak.
Makin banyak aja yang kemarin belum dicicipi produksi lagi. Aduh. Nggih, Pak Bambang mohon izin untuk bisa memutar video. Ini sekarang kita berada di pabrik susu Cisarua Mountain Dairy. Jadi saya akan berusaha memperlihatkan. Mohon izin, apa sudah sampai suaranya? Sampai. Oke. Secara teori paparan di PPT dengan kondisi di lapangan di pabrik susu yang sebenarnya. Nah, ini kita akan mulai kronologinya mulai dari susu itu diterima sampai menjadi produk jadi. Setiap hari pabrik susu Cisarua Mountain Dairy ini menerima susu dari sekitar Bogor ya melalui koperasi-koperasi, lalu dari daerah Sukabumi dan juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini mobil baru datang dari mobil Solo ya, jadi koperasi-koperasi sampai dengan Jawa Timur itu suplai susu segar ke PT Cisarua Mountain Dairy. Proses penerimaan susu begitu mobil ini datang, mobil tangki, itu akan dilakukan cek alkohol test ya, mengenai alkohol test dan apalagi silakan, ini petugas kami di lapangan ya, yang akan dites adalah Alkohol, kemudian karbonat, kemudian ada antibiotik. ya, jadi akan disampling di mobil ya, yang nantinya akan dianalisa untuk alkohol test itu untuk menandakan susu itu segar atau tidak, lalu antibiotika tentu di laboratorium dan karbonat test ya, karbonat test untuk menggambarkan pH itu bagus atau ya, jadi mengenai pH-nya ya, ngomongin keras dikit tadi mengenai pH-nya. Jadi kita mempunyai kriteria susu segar harus memenuhi kriteria kita yang gampang, tentu pH, protein, sama lemak, dan tentu saja bebas antibiotika. Nah, begitu susu datang, setiap mobil dilakukan pengetesan. Ini saudara kami akan memperlihatkan caranya mengetes. Oke, silakan. Setelah sampling diterima, diambil. Ini sampling diambil per batch, per mobil, ya. Ini semua susu dari farmnya. Ini selalu kita minta disegel, ya. Ada segelnya, jadi tidak untuk menghindari adanya kontaminasi dari luar atau adanya pencampuran dan sebagainya di jalan, ya. Jadi segel akan dibuka oleh petugas kami, kemudian dia akan melakukan sampling. Setelah itu nanti akan dipompa ke dalam pabrik kita. Oke, silakan sampling mungkin dilihat. Nah, ini dia akan buka segelnya dulu. Ini susu dari Eric Farm dari Cisarua, ya. Segelnya dibuka. Nah, ya, oke. Nah, silakan. Nah, setiap sebelum sampling dimasukkan, tentu kita akan ada perlakuan sanitasi alat, yaitu alkohol spray, untuk agar tidak terjadi kontaminasi tambahan. Jadi susu diaduk dulu di dalam tangkinya supaya rata, kemudian baru samplingnya diambil. Kita mempunyai alat pengambilan sampling seperti yang di atas itu, kemudian dari situ akan diambil samplingnya, kemudian apabila semua oke, susu akan dipompa ke dalam pabrik. Jadi proses ini harus dilakukan dari setiap supplier, setiap tangki, karena memang batch-nya ini adalah yang boleh mengirim ke Cisarua Mountain Dairy itu harus dalam tangki, tidak bisa di dalam milk can, tetapi harus per tangki supaya memudahkan kami untuk melakukan analisa per batch. Jadi batch-nya bukan batch kecil-kecil, tapi minimal adalah 3.000 liter. Oh, ini sekarang sedang diambil sampling untuk lemak, total solid, dan berat jenisnya. Jadi nanti habis ini kita akan melihat proses berikutnya di lab. Basically ini adalah pengambilan sampling dari tangki susu. Pengambilan sampling pun harus serata mungkin, jadi makanya tadi kita melihat diaduk dan beberapa kali mengambil. Setelah ini nanti hasilnya di lab akan dikonek ke sini, ya, jadi akan diambil
susunya langsung dipompa ke dalam pabrik. Mari kita sekarang melihat masuk ke pabrik. Oke, kita sekarang berada di lab. Ya, saya hanya menunjukkan aja kondisi lab untuk penerimaan barang, untuk khusus raw material. Susu kita cek di sini. Di sini ada pengecekan apa aja, Mas? Coba mungkin tolong dijelaskan 16 parameter itu. Pertama tadi mobil pengangkut tadi sudah kita cek, yaitu bersih, kemudian ada segel utuh, kemudian ada nomor segelnya, kemudian tadi ada pengecekan suhu juga, itu di standar ini itu kurang dari 70 derajat, kemudian ada peroxide, pemalsuan H2O2 itu standarnya itu 0. Nah, masuk ke dalam laboratorium, di sini ada 2 pengecekan, yaitu dengan mikro, kemudian dan analisis skim. Yang pertama ada resadurin. Ya, jadi ini pengecekan dasar untuk susu cair, ya, antara lain tadi peroxide dan sebagainya. Ini semua itu standar di pabrik susu. Nah, apabila semua instant test ini oke, susu tersebut akan di-call masuk ke pabrik. Sebelum masuk factory, semua karyawan harus cuci tangan dengan sabun dan tentu saja dengan waktu cukup lama supaya hygiene-nya tercapai. Ini semua kita lakukan training ke karyawan kami. Ini standar basic GMP pabrik makanan minuman. Kemudian tentu kita keringkan tangan seperti apa biasanya. Kemudian sanitasi tangan, terakhir setelah tangan kering, kita akan sanitasi tangan. Mari kita masuk ke processing area. Tadi kita dari luar, susu setelah dites basic memenuhi syarat akan dipompa masuk ke dalam pabrik ini, ruangan ini. Ya, yang pertama masuk tangki ini untuk ditimbang. Ya, masing-masing mobil ditimbang jumlahnya. Kemudian dari situ baru kita dilakukan proses pre-pasteurisasi. Ini adalah proses pre-pasteurisasi karena susu segar yang kita terima dari peternak itu masih mengandung bakterinya cukup tinggi. Ya, kalau bisa diharapkan sesuai SNI 1 juta per mililiter itu kita bagus. Namun sering susu dari Indonesia, peternak-peternak itu jumlah bakterinya melebihi standar, sehingga harus kita lakukan proses pre-pasteurisasi di sini. Ini yang namanya proses pre-pasteurisasi. Ya, kalian nanti bisa melihat intinya proses ini dimulai dari susu dipompa lalu dipanaskan melalui plate heat exchanger. Ini yang kita bilang PHE, ya, plate heat exchanger, di mana dipasteurisasi, di pre-pasteurisasi pada suhu 70 berapa di sini, di pre-pasteurisasi di suhu tinggi 90 derajat, kemudian pada plate yang berikutnya langsung didinginkan sampai dengan suhu 7-8 derajat Celcius. Ya, susu yang sudah dingin kita pompa ke storage tank. Ya, storage tank ini yang horizontal ini itu sudah ada pendinginnya. Jadi meskipun sudah kita dinginkan dengan plate heat exchanger, tetapi setelah disimpan di milk cooling tank yang horizontal ini, suhunya kita jaga. Suhunya tidak boleh melebihi 7-8 derajat Celcius. Ya, misalnya ini indikator, ini suhunya adalah di 6 derajat, 6,1 derajat. Ini kita monitor terus. Karena meskipun sudah dipasteurisasi, tetapi apabila suhunya naik, maka bakteri yang tersisa di dalam susu akan tumbuh lagi. Oke, berikutnya setelah pre-pasteurisasi disimpan di tangki, susu tersebut dimulai masuk ke processing. Jadi di dalam pabrik
pengolahan susu itu kita bedakan 3 area. Ya, area pertama itu adalah area penerimaan susu atau milk receiving area. Susu tersebut kemudian akan dipompa ke area processing area. Processing area ini Pak Beben sebagai production manajernya mungkin bisa menjelaskan ya. Setelah melalui processing area itu baru masuk ke filling area. Ya. Di processing ini apa yang bisa dijalankan diterangkan ke mahasiswa Undip ini? Dekat saya, mic-nya di sini. Jadi freshly yang tadi udah kita terima dari silo, kita transfer ke area mixing tank. Mixing tank itu area sebelah sana. Ya. Nanti setelah di mixing tank itu Ya. Dari mixing tank baru kita proses pemanasan pasteurisasi. Pasteurisasi pada suhu 90 derajat, outputnya kita pada suhu sekitar 40 sampai 45 derajat. Baru kita transfer ke culture tank. Jadi susu tadi kan di depan sudah diberi pasteurisasi, di sini benar-benar dipasteurisasi final, ya, supaya bakterinya turun habis. Setelah itu, setelah keluar dari pasteurisasi, suhunya itu adalah suhu untuk fermentasi dalam hal ini yogurt, yaitu kita keluar dalam suhu 45 derajat. Kemudian terjadi culturing atau ya bakteri inokulasi bakterinya ke dalam. Di sini kita adalah area mixing, jadi susu yang sudah dipasteurisasi itu di mixing dengan ingredients lain seperti gula dan sebagainya, flavor, kemudian di culturing. Culturing tank kita ada banyak di sini. Jadi yang di atas itu adalah culturing tank. Ya. Masing-masing tangki yang ada angkanya 13, 14, dan seterusnya, itu adalah culturing tank, masing-masing 5 ton kapasitasnya. Kita di sini ada total 12 tangki setiap kali untuk yogurt. Di sini, di pabrik ini tuh kita tidak hanya produksi yogurt, tetapi juga produksi susu UHT. Susu UHT ini adalah susu yang steril. Ini yang kita sebut processing UHT unit. UHT unit ini seperti ini, di mana susu dipanaskan, disterilisasi dengan melalui pipa-pipa pada suhu 137 derajat Celcius. Lalu keluar dari UHT ini kita dinginkan sampai suhu kira-kira tergantung produknya, ya, tetapi berkisar antara 25 sampai 40 derajat Celcius. Nah, produk tersebut, susu yang sudah di UHT dan sudah didinginkan sampai 25 atau 40 derajat tersebut, dikirim ke yang kita sebut aseptic tank. Aseptic tank. Ini yang namanya aseptic tank, ya, aseptic tank. Ya, namanya aseptic tank ini itu adalah tangki untuk penyimpanan produk yang sudah disterilisasi dan tidak ada kontaminasi lagi. Ini basically adalah tangki steril yang super steril. Jadi produk yang sudah di UHT dipompa kemari tanpa terjadi kontaminasi. Dari sini baru di-call ke ruang filling. Sesuai dengan produk akan di-filling, ada yang dalam bentuk botol, ada yang dalam bentuk tetra pack karton. Mungkin kita akan masuk ke filling area. Ya. Kita masuk ke filling room. Botol PET di sini kita di blow sendiri, ya. Kita ada blow molding di ujung sana, ya. Dari ujung botol itu di blow, kemudian masuk ke conveyor untuk diisi. Di sini ada beberapa filling line, filling mesin, ya, 1, 2, 3, 4 filling mesin. Ya, ini adalah kapasitas mesin fillingnya saat ini. Dia 200 botol per menit, kurang lebih. Ya. Oke, ini fillingnya adalah sistem rotary, di mana botol tersebut masuk ke rotary filler.
Yang pertama adalah failer, ya, rotary failer. Yang kedua, rotary ini adalah capper, pemasangan capnya. Ya, cap yang warna biru itu pakai mesin, kemudian ke sana, masuk ke ruangan packing. Nah, kita sekarang berada di ruangan filling susu ISL. ISL itu adalah singkatan dari Extended Shelf Life. Jadi, susu yang dipasteurisasi, dikemas di dalam karton, yang kartonnya dibuat langsung seperti ini. Kartonnya seperti ini, ya. Jadi, karton diisi langsung dalam kondisi yang aseptik. Nah, ini kita berada di ruangan yang tadi adalah filling room, sekarang ini adalah packing, labeling and packing room. Di sini kita akan melihat botol yogurt drink yang tadi dari ruangan sebelah di filling. Di sini akan dipasang label. Jadi kita lihat label itu ya, dipasang labelnya, dan terus masuk ke sini ke area kartoning. Ini bukan memakai karton, tapi automatic shrink wrapping. Masing-masing automatic sebesar 24 pieces, 24 botol, ya. Oke, ya. Oke, kita sekarang masuk dari ruang packing. Produk tersebut segera harus masuk ke ruang pendingin, ya. Ini adalah ruangan memasukin ruang pendingin. Nah, di sini suhunya adalah antara 7 sampai 8 derajat Celcius. Yogurt drink sudah dimasukin di dalam gudang pendingin. Ya, pendingin semua. Kemudian dari sini baru keluar delivery. Saat ini kita berada di ruang filling Tetra Pak 250 ml. Ini adalah high speed mesin 1 jam 23.000 pack per hour. Ya, high speed mesin dan semua diconnected dengan sistem conveyor menuju ke cartoning room di sebelah sana. Ini sekarang kita menuju ke ruang gudang sentral pendingin dan area distribusi. Jadi produk susu atau yogurt yang harus senantiasa dalam keadaan pendingin atau cool chain itu harus langsung masuk ke cold storage dan dari situ langsung distribusi ke truk-truk berpendingin. Ya, ini kita lihat truk-truk berpendingin semua. Kita akan lihat masuk ke area gudang distribusi kita. Nah, ini adalah gudang cold storage untuk chiller, ya, di mana produknya selalu dalam keadaan dingin. Ya, jadi mata rantai pendingin tidak boleh terputus. Ya, selalu habis dari produksi, kartoning, masuk ke cold storage. Dari cold storage keluar pun juga langsung ke truk pendingin. Nah, ini disorot. Ini adalah loading dock, ya. Loading dock ini untuk mempersiapkan produk delivery ke masing-masing truk. Ini langsung masuk ke truk untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ini dari sini langsung masuk ke truk, ya. Kita ada barang dicek per item, lalu masuk ke truk untuk segera didistribusikan. Oke, saya kira demikian mengenai sekilas
mata rantai produksi pabrik susu dan yogurt drink Cisarua Mountain Dairy. Tadi kita udah belajar mulai dari penerimaan susu, di mana susu dicek kualitasnya, kemudian masuk ke ruang proses, di processing, ada yang dipasteurisasi, ada yang UHT. Yang UHT kita transfer ke yang disebut aseptic tank, ya, di mana setelah itu akan di-filling dengan Tetra Pak atau aseptic Tetra Pak, ya, dalam bentuk karton. Sedangkan yang dipasteurisasi itu kita masuk kategori yogurt drink dan dikemas dalam botol. Harus selalu dalam pendingin kalau yang botol yogurt drink, karena dia adalah produk yang bukan steril. Ya, demikian sekilas mengenai processing di pabrik susu dan yogurt Cisarua Mountain Dairy. Terima kasih. Baik Pak Bambang, sudah selesai. Selesai pendeknya. Nah, ini nggak habis-habis, nanti saya putar ulang lagi nih nanti Pak Bambang, boleh ya? Nah, ini bagus sekali. Orang kalau datang ke sana mungkin nggak mungkin akan sampai sana. Kalau tapi di video, wah, diterangkan Pak Bambang lagi. Jadi Pak Bambang mungkin ada tambahan lagi setelah ini nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya, jadi ini tadi saya katakan sekali lagi dari unsur food teknologinya, itu kalau kita bikin produk-produk yang self-stable, yang kering, itu tidak pusing dengan mata rantai pendingin. Ya, jadi self-stable tadi saya bilang susu UHT atau sesuatu produk yang retort, kalengan, sterilisasi, itu tentu distribusinya mudah dan bisa menjangkau seluruh Indonesia. Namun kalau produk-produk yang memerlukan pendingin, misalnya kayak yogurt drink, ini lebih sulit tentu, karena di situ proses mata rantai pendingin nggak boleh broken. Diusahakan tidak boleh broken, cold chain-nya nggak boleh terputus. Karena terputus sebentar, suhu naik, itu memperpendek shelf life. Karena di dalam produk-produk tersebut masih ada bakterinya yang tidak steril. Meskipun produk-produk yang kita bilang steril seperti susu UHT pun itu tidak bisa dianggap absolut steril, selalu ada produk yang meleset. Ya, jadi sebagai gambaran untuk mahasiswa ini penting, kalau tidak salah, Tetra Pak itu mengizinkan satu di antara 10.000 itu ada kontaminasi. Ya, jadi 10.000 pak itu satu yang tidak benar, itu memang, makanya kita selalu bilang di dalam teknologi pangan itu tidak ada yang disebut absolut steril, tidak ada. Adanya adalah komersial steril, artinya steril secara komersial bisa dijual. Namun apabila ada satu produk, ini saya lupa angkanya, tapi kalau tidak salah di Tetra Pak itu satu di setiap 10.000, it is normal, gitu ya. Ya kira-kira dari saya tambahan itu yang ada kaitannya dengan food teknologi, mata rantai pendingin itu sangat penting. Ya, dan ini di Indonesia memang perlu dikembangkan, khususnya dengan kaitan convenience store itu nantinya di mana-mana di negara yang lebih maju dari Indonesia, mata rantai pendingin itu lebih well established, lebih banyak sudah. Saya kira dari saya mungkin itu, mungkin kalau ada yang pertanyaan, mungkin lebih baik kita menjawab pertanyaan supaya bisa terakomodasi sebanyak mungkin. Silakan. Baik Pak Bambang, terima kasih. Mari kita nantikan pertanyaan dari para peserta dan mari kita buka untuk sesi diskusi kita ini. Masih ada waktu ya sampai jam 12. Sekiranya bisa silahkan untuk raise hand. Langsung bertanya dan nanti kita coba untuk langsung berikan kesempatan untuk langsung bertanya, tidak pakai perantara. Ini kalau pakai perantara semakin mahal, tapi kalau langsung itu murah. Baik, yang pertama ini nanti di belakang Mbak Cindy nanti ada yang lain ya, silahkan langsung raise hand saja. Oke, untuk selanjutnya saya berikan waktu ke Mbak Cindy untuk sesi tanya jawab, silahkan. Baik Pak, apa suara saya terdengar? Oke, terdengar. Saya mau bertanya kepada Pak Bambang. Tadi saya lihat videonya, kalau misalnya itu produksinya itu kan, yang kita tahu cimol itu rasanya ada banyak ya Pak. Nah, itu setiap produksinya itu apakah ada sistem kerjanya, pertama rasa ini terlebih dahulu atau sekaligus? Nah, terus kemudian yang saya mau tanyakan, apakah peminat rasa itu kan berbeda-beda, ada yang dominan lebih suka yang rasa ini, ada yang rasa itu. Nah, itu
apakah ada strateginya mungkin yang rasa tertentu dibuat lebih banyak atau seperti itu, Pak? Terima kasih. Ya. Wah, ini sekaligus nyambung dengan pertanyaan yang di YouTube ini, Pak Bambang. Jadi saya nengok di YouTube tuh ada yang bertanya ini, dan nyambungnya itu kok yo pas ini. Jadi bagaimana kiat-kiat dari Cimory untuk menentukan selera masyarakat terhadap produk-produk Cimory yang enak-enak itu? Ya, silakan. Ya, jadi selera masyarakat ini kalau sekarang buat kami ini agak mudah. Memang kita harus melakukan market survey. Tapi market survey itu sering kita lakukan di pengunjung Cimory Resto yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Yaitu kita sampling. Jadi ini memang satu advantage atau keuntungan dari kami. Kita bisa melakukan sampling sangat cepat. Flavor apa maupun volumenya. Jadi pada waktu kita akan launching satu produk, biasanya sebelumnya itu ada pekerjaan seperti itu. Size-nya apakah 250 ini terlalu banyak, flavornya, manisnya, dan sebagainya. Itu kita lakukan tentu saja. Nah, menjawab tadi Cindy, itu bahwa produksi banyak, itu kan tadi saya juga ada menyinggung sedikit, itu ada triknya dalam arti kata cara-cara produksi bagaimana supaya tidak setiap flavor itu kita harus sanitasi CIP system. Karena CIP ini mahal, ya, mahal cost-nya. Tentu kita ada hitungannya, tapi ini mungkin rahasia pabrik, bukan rahasia pabrik. Karena produk kita banyak, tentu kita bisa mensiasati, misalnya satu hari kita produksi satu flavor, ya, supaya mensiasati. Nah, ini nanti semua ini adalah production proses yang ada bagiannya sendiri yang ngitung bagaimana yang paling efisien. Apakah satu hari satu flavor atau flavor mana yang dimulai dulu, kemudian CIP-nya ini tidak harus full CIP. Itu ada nanti kalau di industri kamu akan belajar itu. Kalau sudah masuk di pabrik akan ada seperti itu. Efficiency production. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Iya, Pak Bambang. Tadi yang dari YouTube yang bertanya itu ada Ibu Retno. Bu Retno Ismarin. Ya. Baik, mungkin untuk yang di sini silahkan. Kalau ada yang disampaikan, mungkin kalau flashback ke belakang juga boleh nggak Pak? Kalau bertanya tentang masa lalu atau mungkin kaitannya dengan boleh, yo silakan. Karena di sini tuh entrepreneur ya, artinya tuh sekaligus inovasi. Tadi kan Pak Bambang bilang inovasi dan teknologi dan entrepreneur jadi satu. Sciencepreneur. Ingat nggak Pak Bambang waktu itu tahun lalu sciencepreneur ya, ini combine. Ya silakan, ini dari tim mahasiswa jangan malu-malu untuk bertanya, dan kesempatan ini nih kesempatan yang bisa untuk kita manfaatkan. Jadi mungkin Pak, kalau dari sisi rasa mungkin silahkan, kalau nggak ada yang jangan malu-malu lah ya. Baik, ini ada dari Raihan yang sudah raise hand. Kita beri kesempatan, silahkan Raihan. Ya, baik, terima kasih Pak Al. Saya izin bertanya kepada Pak. Jadi tadi kan sudah dipaparkan mengenai seperti sterilisasi dari bahan masuk hingga prosesnya ya Pak. Nah, untuk di produk akhir sendiri itu tadi kan ada 2 kemasan ya, yang yogurt drink sama yang UHT itu. Nah, itu untuk sterilisasi dari kemasan itu sendiri itu bagaimana? Kemudian pada produk akhir susunya itu apakah dilakukan tes dari lab lagi atau tidak gitu? Mungkin dari saya. Terima kasih. Silahkan langsung Pak Bambang. Pertanyaannya gampang dijawab, saya senang juga. Jadi gini, tadi produk memang kita tidak hanya 2, produknya ada kemasan lain lagi. Tapi tadi yang memang di film itu 2, yogurt drink dan susu UHT, betul tuh. Yogurt drink tadi mungkin di film tidak begitu jelas. Jadi itu kita mempunyai produksi botol sendiri in-house. Yang saya bilang di blow sendiri, blow molding itu. Jadi kita in-house blow langsung di filling. Tujuannya tentu supaya kontaminasinya tidak seminimal mungkin lah. Ya. Dan memang di dalam produk yogurt drink ini kan bukan produk steril. Ini produk yang harus dipendingin terus. Ya. Makanya tidak terlalu masalah meskipun tidak dikemas secara aseptik. Lain dengan yang UHT Tetra Pak tadi, itu kemasannya memang dari Tetra Pak kartonnya itu, dan prosesnya mungkin kalian kalau sudah pernah belajar dari Tetra Pak itu ada
sterilisasi kartonnya dulu sebelumnya. Jadi sebelum masuk mesin itu ada namanya peroxide bath, ya, peroxide bath atau peroxide spray. Itu disemprot dengan peroxide H2O2 supaya kartonnya itu steril. Kemudian diisi dengan produk yang sudah aseptik, yang tanpa bakteri. Ya, tadi kan saya ada lihat kan aseptic tank itu. Di dalam aseptic tank itu sudah nggak mungkin ada kontaminasi lagi. Ya, baru masuk ke filling mesin, di mana packagingnya sudah di peroxide spray. Jadi sebetulnya sudah steril semua. Itu pun masih ada toleransi 1 di antara 10.000. Demikian, Rehan. Iya, jadi kalaupun memang tadi ada komersial ya, jadi komersial apa tadi namanya? Komersial steril. Commercially steril ya. Ya, jadi memang ya semuanya tuh memang kayak gitu, dan itu terkait dengan misalnya ini ada yang juga bertanya yang kadaluarsa ataupun mungkin yang tidak lolos, itu tuh bagaimana tindak lanjutnya. Nah, yang terkait dengan uji ini ada dari chatting yang pertama tadi yang menanyakan itu adalah Bu Retno lagi, ketika kadaluarsa bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya susu yang datang ini dari Angelic Gangsar Listia ya, jadi susu yang baru datang diuji tidak lolos, apa ya, terus akhirnya dibuang atau mungkin dimanfaatkan untuk yang lainnya. Mohon arahannya, mohon informasinya, silakan Pak Bambang. Oke. Tadi produk yang expired itu tentu ini kesulitannya industri makanan yang produk expired, meskipun tadi saya bilang expired belum tentu rusak, tapi tetap saja kalau sudah melalui best before date harus kita tarik. Ya. Nah, tetapi puji syukur kalau produknya itu fast moving, ya tidak banyak yang kita lakukan pengambilan produk di supermarket atau di convenience store, karena barang ini fast moving. Seperti kita lihat barangnya Cimory, apakah itu yang yogurtnya, apakah squishy-nya, atau barang tadi Kansler, singles, bakso, itu barangnya sangat fast moving. Jadi barangnya memang habis-habis terus di market. Kita hampir tidak, sedikit sekali yang harus ditarik balik. Itu mengenai expired. Ya. Kalau mengenai incoming raw material khususnya susu, ya memang ini pelik. Ya kita kalau itu sifatnya hal-hal dari 16 kriteria itu dilanggar, kita memang tolak. Karena itu sudah termasuk penipuan. Jadi misalnya dia pakai peroxide test, ya, tadi kelihatannya bakterinya kecil, tetapi peroxide test yang nggak bisa diterima. Kalau ketahuan pasti kita tolak. Tapi dengan penyuluhan apa yang tidak boleh dilakukan itu mereka jadi ada dua hal. Yang pertama memang strict no, yang satunya strict yes no, tetapi harganya ikut tabel. Jadi misalnya total solidnya susu itu rendah. Ya, kita misalnya mengharapkan di 11, 12, 11,5, 12 ya. Tapi total solidnya dia rendah. Rendah ini bisa ada campuran, ada apa, kita nggak ngerti lah dari pakannya. Itu kita masih bisa accept dengan toleransi tertentu, dengan harga yang berbeda. Makanya kemarin di dalam kuliah yang pertama kemarin itu, sering peternak itu komplain, oh harganya terlalu murah. Tetapi di belakang itu semua ada ceritanya, kenapa kok mereka murah. Ya, jadi kalau yang memang sifatnya pelanggaran tidak bisa diterima. Ya, jadi memang rule itu ada dan memang tegas ya. Kalau ketegasan itu ditegakkan itu, ya mestinya orang-orang yang nanti setor susu itu udah tahu diri ya, itu ya Pak Bambang. Ya, oke, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan, kok chatting toh, mumpung ketemu dengan Pak Bambang toh, ayo raise hand, nggak apa-apa kan ya Pak Bambang? Tatap muka seperti ini kan jarang nih. Ini ada yang dari chatting nih. Jadi oke, yang raise hand dulu deh. Silahkan Mbak Nurul Karimah. Ya, jangan lupa untuk mikrofonnya ya. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Bambang yang sudah memberikan banyak wawasan dan mengajak kami semua untuk mengetahui keadaan langsung yang ada di pabrik Cimory. Izin bertanya Pak, mengenai Cimory itu kan kita tahu produknya itu kan susu UHT dan yogurt drink. Apakah ada dari Pak Bambang itu untuk inovasi lagi tentang rasa, mengingat sekarang banyak sekali bermunculan tentang yogurt simbiotik yang ditambahkan mungkin dengan tepung umbi atau tepung sorghum dan potongan buah.
Kalau ada seperti itu, kalau ditambahkan dengan potongan buah, apakah shelf life berpengaruh terhadap shelf life dari yogurt drink itu sendiri, Pak? Terima kasih. Pertanyaan bagus. Silakan, Mbak Mbak. Kalau inovasi produk tentu kita ada. Terus apa yang kamu katakan tadi itu sebentar lagi kita juga akan launching beberapa produk Waduh. dengan rasa-rasa yang lain. Ini memang inovasi itu harus ada terus. Kalau enggak orang juga bosan. Ya. Yang kemarin belum sempat dicoba, ada inovasi lagi. Tinggalan sport terus sih, Pak Albari. Aduh. Kok nyalahin aku kok nggak dikirim gitu ya. Iya deh, tak cari itu tadi Pak Bambang. Ya. Tadi kembali lagi inovasi itu ada, kita nanti ada beberapa kemarin kita ada beberapa produk susu coklat kita yang kelihatannya aneh. Ya, jadi kita susu coklat pun banyak macamnya. Tapi ada dengan sea salt dan lain-lain. Tapi itu tujuannya adalah supaya orang nggak bosan. Nah, pertanyaan mengenai yogurt drink dengan buah. Saat ini yogurt drink kita yang dengan buah memang langsung belum ada yang diminum. Tapi state yogurt yang disendokin itu kita nantinya juga ada pakai buah. Tetapi memang harus hati-hati, betul itu. Buahnya itu kalau kita pakai buah yang kita bikin sendiri, proses sendiri, mentah dikupas, itu ada risikonya enzimatic proses. Ya, makanya buahnya itu pun kita beli dari pabrik nantinya, yang sudah diolah dalam bentuk setengah pasta atau yang sudah tidak enzimatic prosesnya sudah berhenti lah intinya kira-kira. Ya, memang jadi buah segar pasti ada risiko. Iya, pengennya tuh kan ini kalau untuk cewek-cewek itu minum atau mengkonsumsi susu itu kan biar kulit halus. Jadi kan susu saja itu kurang, ada buahnya. Nah, itu yang dicari. Iya nggak, Nurul? Ya, kayak lebih seger, ada rasa buahnya secara langsung dimakan gitu, Pak. Mungkin kalau ada inovasi tersebut. Kalau yang saya lakukan sekarang, ya ini living testimony. Setiap hari saya makan yogurt cimuri atau minum yogurt cimuri, saya beli justru yang set yogurt yang 500 gram itu. Ya, kita tiap hari pembantu di rumah udah tahu 150 gram kita ngambil yang spoonable itu, tapi dicampur dengan buah beneran, buah seger yang seperti kamu ngomong tuh Nurul. Tapi di rumah di blending lagi saya minum itu tiap hari buahnya ganti, dapat vitamin buahnya lagi, enak. Nah, itulah yang kenapa terus akhirnya produk inovasi tetap ada dan bisa untuk selalu diminati oleh anak-anak ya. Saya juga di sini tuh ini bukan promo karena saya itu juga ini kesukaan saya juga. Tadi saya mengkonsumsi UHT, sekarang saya mengkonsumsi squeeze-nya. Iya. Nanti Nurul kepengen itu, tinggal beli. Ya. Terima kasih untuk Mbak Nurul. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Baik, jadi mungkin sambil menanti yang raise hand ya, jangan khawatir, setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Menarik. Nah, ini ada yang chatting dari Mbak Oktaviana, itu Teknologi Pangan 2019, ingin bertanya tentang tekstur dari yogurt Cimori. Kan ada dua, yang yogurt drink cair, sedangkan yang squeeze yang agak kental padat. Apa yang mempengaruhi hal tersebut, Pak? Dari starter ataukah dari suhunya dalam proses pembuatannya? Terima kasih. Ya. Silahkan, Bang. Jadi sebetulnya banyak varian. Starter kultur ada pengaruh, tetapi yang utama adalah mekanisasi prosesnya. Jadi yogurt itu kalau yang yogurt drink itu lewat proses homogenisasi. Memang sengaja partikelnya dihancurkan supaya bisa drinkable. Dihancurkan tuh artinya dipecahkan ya, supaya jadi kental bisa diminum. Ya, itu culture ada pengaruh, tetapi yang utama adalah homogenisasi pakai mesin. Ya. Yogurt pun bisa dibikin untuk kosmetik. Nanti pelan-pelan saya bikin kosmetik yogurt. Tapi dengan itu benar Pak, itu bisa dibikin dan itu bentuk teksturnya nanti lain lagi untuk krim. Semacam yogurt lah, bukan yogurt ya. Kita kalau di luar negeri itu bilangnya apapun namanya. Ada sih di Jerman. Kita lagi coba-coba juga bikin, tapi untuk face cream itu. Tapi bukan yogurt, semacam yogurt. Teksturnya beda lagi. Ada khusus ya. Kalau pokoknya untuk kosmetik itu 1 jutaan aja ada yang banyak yang beli kok itu Pak Bambang. Betul. Itu lagi
namanya Alpen Cream nanti. Tapi ya, itu. Soalnya ini nggak gampang karena masih pendingin semua kan. Ini Oh kan, iya ya, itulah yang jadi masalah ya. Tapi seiring dengan tren mungkin teknologi pendingin semakin murah ya, jadi mungkin nggak jadi masalah barangkali. Oke, untuk yang selanjutnya silahkan saya cek dulu yang dari YouTube, belum ada yang bertanya dari chatting. Nah, silahkan ada yang pengen raise hand lagi untuk bertanya barangkali tentang hal-hal yang lain yang terkait dengan apa saja, silahkan. Oh ya, ini ada dari Muhammad Ikhwan Nur Rasyidin dari Agrikoteknologi. Silahkan open mic dan langsung saja bertanya, silahkan. Izin bertanya. Ya. Apakah untuk penentuan rasa juga dilibatkan masyarakat seperti untuk testimoni Pak, rasa-rasa seperti itu, uji sampel manusianya untuk rasanya begitu? Apakah atau hanya berdasarkan dari si penemu itu untuk membuat suatu rasa dari produknya ini? Baik, terima kasih. Oke, ya langsung monggo Pak Bambang. Ya tentu ada. Jadi kita pun juga dengan metode-metode sesuai di pembelajaran dari beberapa sampling yang diambil, keluar dulu misalnya 100, katakan nih 100 nih angkanya 100 sampling, dari 100 itu turun ke berapa kita lakukan itu semua. Kalau ngikutin hanya dari yang di develop atau R&D-nya atau owner-nya ya mungkin rasanya hari ini nggak laku nanti. Harus seluas mungkin sampling. Tadi saya katakan kita ada kemudahan melakukan sampling di Cimory Resto. Itu dengan itu. Ya. Sampling di Cimory Resto ada yang di Mbawen juga nggak? Ya, di Mbawen kadang-kadang juga. Kita di mana-mana sih kalau udah ada ini produk, sampling dulu. Ya, mudah-mudahan saya kena sampling, dapat produk banyak, gratis. Oh, wah, doa saya tuh kok ya kapan terkabulnya itu loh. Menyuka susu, tahu nggak Pak Bambang? Saya tuh dulu itu waktu SMA itu minum susu. Kemudian semester 1, 2, 3 belas sama sekali, anti susu. Semester 4, 5, 6 itu mulai tertarik lagi. Kemudian semester 6 itu mulai penelitian, minum susu sekali minum mencret. Perut lupa. Itu kan barang mewah. Ternyata shock itu mendapatkan konsumsi susu langsung. Akhirnya yaitu walaupun penelitian susu tapi akhirnya semua baik-baik saja. Baik, silahkan. Kalau saya boleh tambahkan mengenai susu ya. tadi. Ya, ini inovasi juga. Jadi tadi kan saya bikin yogurt itu supaya orang Indonesia yang laktos intoleran, yang mencret diare tadi dengan yogurt dia bisa minum yogurt. Namun kita juga Cimory sekarang sudah launching di dalam UHT susu yang laktose free, bebas laktosa. Ya, jadi orang minum nggak akan mencret, ada masalah. Laktosenya sudah secara proses enzimatis sudah nggak ada. Dan itu sedikit manis karena gulanya mulai ada di pasaran sih. UHT 250 itu ada susu UHT 250 bebas laktosa. Yang bebas laktosa. Nah, jadi kalau orang untuk yang tidak bisa minum susu, minum ini nggak ada masalah. Dan taste-nya lebih manis ya, karena laktosanya itu sudah dipecah, Oh iya. Lebih manis. Demikian. Ya kalau itu dulu, tapi sekarang tuh UHT aja nggak apa-apa. Ya bisa dibiasain sih betul. Iya, minum 2 gelas aja nggak apa-apa. Maksudnya 2 kotak ini. Ya baik Bapak, ini ada yang bertanya. Untuk seed culture ini dari Mary Kartika. Seed culture itu, jadi mungkin ini bakteri starter atau bakteri culture itu di Cimory itu ada isolatnya sendiri, bikin sendiri atau membeli begitu Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan tentang bakteri starter. Ya, memang ada 2 cara ya. Jadi di industri-industri ada yang pakai pure culture. Kalau mau gampang, kita masih pakai pure culture. Memang biayanya lebih mahal ya karena kita harus pakai pure culture. Tetapi bisa dikembangbiakkan sebetulnya kalau kita mau. Jadi kita harus punya culturing, istilahnya ada itu culturing tank khusus yang pure culturing tank. Tapi kita belum melakukan itu. Itu bisa. Jadi itu di culture dulu untuk istilahnya pakai F2-nya ya. Bisa. Artinya itu tidak pernah putus itu ya, culturingnya. Oh gitu. Tapi maksudnya culture pure itu kita bisa dikembangbiakkan dulu untuk dipakai. Jadi kayak ayam kita punya grain parent stock lalu dijual DOC-nya
Yang parent stock yang dijual TOC-nya itu bisa, sangat bisa. Dan kalau sebetulnya memang secara komersial itu cost saving. Iya, betul ya. Dan bisa memaintain rasa juga kan untuk yang metabolisme yang tetap itu sudah kita bisa tebak ya. Bagus ini. Dan ini mungkin kaitannya dengan Mbak Mary Kartika ini kepengen di R&D mungkin nanti. Saya buka website Cimory itu banyak lowongan ini. Waduh, ini lowongannya banyak banget ini. Wah, jadi silakan buka ya Cimory ID. Ya, saya pikir tadi saya salah tapi ternyata enggak kok. Cimory.com. Ya, jadi mungkin di sana bisa berkarir di sana kan juga Pak Bambang ini mewakili teman-teman ini yang mau lulus ini. Bisa aplikasi dibuat nanti ada timnya. Iya tuh Pak Bambang sendiri yang bilang. Jadi jangan khawatir, kalian sekarang tugasnya adalah menggali ilmu, lulus cepat. Langsung ke tempat Pak Bambang. jangan lupakan FPP. Ya. Baik, mungkin teman-teman ada lagi yang lain? Ini mungkin last question, silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan industri, teknologi, ataupun mungkin track record, ataupun mungkin apa. Oh, ini ada dari Witra. Silakan Mbak Witra. Baik Bapak, terima kasih atas silakan. kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas sekali, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bambang Sutantyo atas ilmu yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, mungkin menilik balik, bagaimana sih tips dan triks mengembangkan dari home industry tadi Bapak menjadi Cimory yang industrinya sudah sangat besar seperti sekarang, cakupannya, dan step by step-nya untuk mengembangkan teknologi yang dimiliki gitu Pak, dari home industry, dari skala rumah menjadi skala industri yang sangat besar gitu. Lompatannya itu toh. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, tadi saya sedikit ada menyinggung bahwa home industry jangkauan market tentu terbatas ya. Kita memang mulai dari home industry, jual ala kadarnya, sampai pada waktu itu saya masih ingat satu kejadian saya bisa sharing, salah satu orang yang jual equipment di Alfa Laval waktu itu kalau nggak salah, dia ada menghubungi saya melalui tidak langsung, dia menghubungi saya melalui orang lain. Dia bilang, itu kasihan tuh Pak Bambang, katanya sekolah food technology di Jerman, tapi produknya tidak bagus, tidak stabil, mengendap. Nah, saya kan ketawa, saya bukannya nggak ngerti, tadi saya juga bilang, tapi waktu itu saya tidak punya uang untuk beli homogenisator dan sebagainya. Ya, jadi kita tuh waktu itu memang karena home industry itu nggak mungkin kita mau jadi bagus seperti sekarang, lalu juga jangkauannya bisa lebih luas, bagaimana nggak mungkin. Nah, memang, nah ini kalau kamu nanya seperti itu, di dalam satu bisnis, ini pengalaman saya, itu ada satu skala, ya, bisnis kecil, bisnis korporasi yang gede, ya. Bisnis kecil menjadi medium size bisnis itu masih gampang dikontrol. Ya, kalau saya bilang medium size itu kira-kira karyawannya masih 300 orang di bawah 500 orang. Itu saya mengalami dari karyawan saya 1 sampai 4 ribuan sekarang. Di bawah 500 itu masih mudah. Kita masih bisa ngontrol satu persatu. Orang-orangnya saya masih kenal. Ya, tahu, masih mengendalikan semua. Tapi dari 500 ke ribuan menjadi korporasi ini membutuhkan satu tindakan. Nah, masa ini harus berlalu dengan cepat. Kalau orang itu struggling di home industry terus, ya selamanya home industry. Kita harus punya satu fokus, satu tekad, kita harus melampaui ini supaya cepat terjadi. Nah, ini satu hal yang menarik, saya sering bilang bahwa kalau di luar negeri itu orang sering berbangga. Ya, dia bikin misalnya, since 1860, ditulis sering kan, gitu, masih bikinnya sepatu terus. Atau since 1830, masih bikin jas, tukang jahit jas gitu. Banyak kan kita lihat. Kita ketawa dalam hati, loh, kamu kok dari 1860 bikin jas sampai hari ini jas terus. Itu gimana? Kan harusnya ada lompatan punya pabrik garment, ya. UKM itu nggak salah, Fitra. UKM atau home industry itu nggak salah, tapi tidak boleh selamanya kita UKM. Ya, kita harus ada income dari home industry atau UKM dapat laba,
laba itu harus kita tingkatkan terus, tidak pernah dinikmatin awalnya. Kalau kita memang seorang entrepreneur, itu komitmennya harus full. Saya seumur hidup tidak pernah mengambil uang dari perusahaan. Ya gaji kita tentu dapat ya, tapi tidak pernah ambil dividen atau apa sebelum kita go public kemarin. Ya, jadi semua akumulasi itu labanya dipakai terus. Tentu saja ini saya bisa cerita panjang lebar. Kita mulai bagaimana? Nah, bagaimana ini menarik. Kita tadi saya bilang home industri, lalu mau menjadi lebih besar saya tadi ke Jerman, saya belajar 2 minggu. Lalu peralatan, bagaimana kita mau beli? Ya kita bukan beli mesin-mesin Tetra Pak yang jutaan dolar kayak sekarang. Saya cari mesin bekas sampai ke Bulgaria segala. Ini terjadi. Ya kita pinter, maksudnya nggak punya duit mau gimana? Ya saya beli mesin tidak malu. Saya awalnya mesin bekas semua kita masukin, pakai mesin bekas. Kemudian setelah mesin bekas mesin Cina. Sekarang baru kita masih mesin-mesin Eropa. Yang penting itu jalan dulu, nggak apa-apa. Itu mesti dimulai dari kecil, tetapi berikutnya itu harus cepat. Jangan mau kita home industry terus. Kita harus sadar, oh home industry ini, kalau dalam ceritanya yogurt drink, barangnya itu nggak stabil, mengendap. Lalu jangkauannya paling bisa jual kemana? Jakarta cuma satu kampung aja, jual seluruh Jakarta. Ya kan? Karena barangnya ngendep, kamu malu. Nah, tapi kita tahu masalah ini, kita harus melangkah berikutnya ini apa? Saya mau bikin produk yang lebih stabil. Untuk itu saya perlu homogenisator dan sebagainya. Ya, kita cari. Kalau perlu beli bekas dulu. Yang penting jalan dulu. Itu kira-kira. Nggak bisa signifikan dan ingat selalu jangan selamanya UKM. Iya ya, nah itu dia. Harus berlalu dengan cepat, itu kata kunci. Ya. Ya gitu ya, tekad nih Fitra. Jadi mungkin itu ya resepnya ya. Ya, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Fitra. Ya, ini saya sebelum ini kan hampir selesai nih Pak Bambang. Saya tuh pengen satu cerita ini Pak Bambang. Menurunkan bisnis ke putra-putra. Itu tuh resepnya apa sih? Jadi terus akhirnya kadang-kadang itu bapaknya insinyur, anaknya nggak mau jadi insinyur, lah kan repot. Nah ini resepnya ini, coba Pak Bambang, apa ya? Ini pertanyaan bagus dan sering ditanyakan juga di teman-teman kita. Tuhan puji syukur banyak orang yang menilai kita punya succession planning menurunkan ini berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan ini terus jalan. Amin. Jadi, waktu kami go public Pak, itu juga ditanyain oleh investor luar negeri. Ya, apa yang kan saya tadi bilang bahwa saya sudah nggak mau di operation lagi. Saya lebih ke chairman di atas. Operation sudah mulai anak-anak. Semua anak saya tiga-tiganya masuk ke bisnis kami. Nah, itu apa yang resepnya? Banyak yang nanya. Saya cuma bilang bahwa succession planning itu tuh sering tidak dibicarakan sama orang di keluarga. Sampai terlambat lah. Ya, jadi istilahnya orang kalau punya kerjaan, lalu anaknya ini tidak diajak, tidak diiniin, ya itu akhirnya terlambat. Anaknya nggak mau lagi, dan tentu saja ini cerita bisa satu sesi panjang nih Pak Beri. Jadi gini, orang tuanya pun juga kadang kalau di dalam menurunkan bisnis, orang tuanya pun ini juga kadang-kadang harus ada ngalahnya. Nggak bisa orang tuanya, ya pasti orang tuanya yang punya, yang mendirikan dia yang harus semua. Tapi itu kalau seperti itu terus ya belum tentu bisnis ini bisa diturunkan ke generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi ini ceritanya panjang sih. Ini menurunkan ini juga harus melibatkan dari awal anak-anak itu dilibatkan dan sebagainya. Ya itulah kenapa produk-produk baru itu selalu muncul itu ya. Jadi kenapa kok ada banyak produk baru, kemudian ini juga tidak lepas dari strategi barangkali ya Pak Bang. Ya. Oke deh ya. Jadi menarik banget ya teman-teman. Tadi sudah banyak yang kita terima dan banyak informasi. Ternyata memang 2 jam itu tidak terasa. Dan kondisi ini apa istilahnya itu kita sedang berada di dalam tahap menggali ilmu itu memang kegiatan seperti ini sangat-sangat banyak manfaatnya karena memang dari mana lagi kita mendapatkan informasi seperti ini kalau nggak langsung dari orangnya. Dan beruntung sekali kita pada hari ini ada Pak Bambang Sutanto yang sudah dari jam 10 dan kemarin pun juga mendampingi kita semuanya. Dan besok ada lagi Pak Bambang. Semangat Pak Bambang. Aduh terima kasih. Wah 3 hari berturut-turut dengan topik yang berbeda-beda. Mantap. Aduh ya kami salut sama Pak Bambang dan doa kami semoga Pak Bambang lancar dalam berbisnis, dalam berkarya, membangun keluarga, membangun masyarakat, membangun umat itu Pak Bambang. Membangun komunitas ya dan juga membangun apa ya ekonomi yang juga
tidak bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Baik, karena memang waktu yang membatasi kita dan mohon izin untuk kembali mengundang Pak Dekan untuk bisa menutup acara kita kali ini. Seandainya memang masih ada di sini, berkenan kiranya untuk Pak Dekan. Baik, terima kasih. Monggo Pak Dekan. Sampun rampung ini, alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan tadi, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Bambang dan banyak animo dari yang bertanya dan juga dari YouTube ini. Silakan Pak Bambang untuk berkenan menutup acara. Sambil mendengarkan tadi apa yang disampaikan Pak Bambang Sutantio, luar biasa. Jadi dan masih semangat ya. Putaran yang kedua ini, jadi berturut-turut ini suatu peristiwa yang langka loh. Seorang dosen aja dua hari bersemangat, waktu 2 jam ya. Ini sangat luar biasa dan appreciate pada Pak Bambang Sutantio dan khususnya pada adik-adik mahasiswa ya. Jadi ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga dan langsung ya, live ya, melihat industri langsung ya. Jadi tidak pakai gambar foto-foto ya, tapi disampaikan langsung ya dari perusahaan beliau sendiri ya, ini langsung live ya, dari pandangan langsung. Kalau nonton sepak bola itu kan lebih anu ya, ibarat nonton sepak bola itu kalau langsung pas mainnya itu kan lebih enak gitu ya. Ya, tapi walaupun demikian nanti yang belum mendapat kesempatan karena waktu bareng dengan kuliah yang lain, kami siapkan ya untuk nanti melihat ke YouTube begitu, sehingga setiap saat bisa dilihat dan bisa dipelajari. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang Sutantio, semoga memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua, khususnya Pak Bambang Sutantio ya, mendapatkan pahala ini tentunya ini yang mahal harganya, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa lagi pada putaran yang ketiga besok hari Rabu. Dan semua panitia, khususnya Pak Kaprodi, Pak Dr. Albari, beserta tim, semua dosen, semua mahasiswa, terima kasih semuanya, sukses untuk kalian semuanya, dan tetap jaga prokes, semoga terhindar dari segala penyakit, termasuk penyakit corona. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan para peserta, berakhir sudah acara kita Product Innovation in Correlation with Food Technology General Lecture hari ini, yang hadir tengah-tengah kita beliau Bapak Bambang Sutantio yang sudah dari jam 10 sampai dengan sekarang ini. Baik, acara ini kami tutup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, silakan Mas untuk custom live streamingnya di off. Iya, Pak.